Saya akan membahas kepada teman-teman ya, ada 6 poin ya, ada 6 topik, ada 6 bab ya nanti yang akan saya ajarkan ya, saya sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama saya akan mengajarkan search intent. Nah, apa sih itu search intent? Ya, nanti kita akan belajar ya. Karena begini teman-teman ya, sebagai informasi saja, tidak semua keyword itu memiliki nilai yang sama. Ya, teman-teman ya. Ada keyword yang nilainya tinggi, ada yang rendah. Nah, dalam bab ini ya nanti pada saat saya akan mengajarkan tentang search intent ya, kita akan mempelajari mengapa kita memilih yang nilainya tinggi saja dan bagaimana membedakan setiap keyword yang berdasarkan search intent-nya ya. Nanti saya akan ajarkan di sana yang pertama. Seperti itu ya teman-teman semua ya. Selain nanti kita belajar mengenai search intent ya, selain kita nanti belajar tentang search intent, kemudian kita juga akan belajar ya bagaimana mencari keyword yang tepat ya. Di bagian nanti bab ini ya, mencari keyword yang tepat ini nanti saya akan menjelaskan ya, nanti saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana sih kita bisa menggali puluhan bahkan ratusan hingga ribuan keyword ya dari beberapa keyword dasar yang menggunakan bantuan beberapa tools ya. Nanti teman-teman itu juga bisa nanti ya, bisa mengaplikasikannya nanti tools-tools apa yang nanti yang dipakai itu nanti akan saya ajarkan di sini mencari keyword yang tepat ya. Kemudian saya juga akan mengajarkan kepada teman-teman semua sobat panduan monet khususnya ya, bagaimana kita untuk melakukan analisa tingkat kesulitan. Nah, ini sangat penting sekali teman-teman yang nanti harus pahami ya. Ini karena pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat mendalam ya tentang riset kata kunci. Jadi jangan skip ya atau lagi dipotong-potong nanti belajarnya ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menganalisa tingkat kesulitan dari kata kunci yang tadi yang sudah kita istilahnya kita lakukan tadi ya, kita cari ya. Kita misalnya tadi menggunakan Google Planner, kita sudah dapatkan data-datanya, kita sudah dapatkan kata kuncinya, kemudian selanjutnya kita lakukan analisa ya. Setiap keyword yang memiliki tingkat kesulitan itu beda-beda. Ini yang perlu kita pahami teman-teman ya. Kita jangan sampai nanti membuang-buang waktu, biaya ya menggunakan keyword yang sulit. Dan jadi nanti diharapkan setelah nanti menonton video ini ya diharapkan sih nantinya teman-teman semua ya bisa nih mengetahui tingkat kesulitan dari beberapa keyword yang telah kita research yang sebelumnya ya. Setelah kita mengetahui tingkat kesulitannya, selanjutnya nanti saya akan mengajarkan strategi keyword itu sendiri ya. Bagaimana nanti kita setelah melakukan riset, kita menggunakan keyword atau kata kunci tersebut ke dalam sebuah konten kita ya, pada saat kita akan masukkan ke dalam konten kita di website kita. Nah, saya nanti akan jelaskan juga ya, saya akan kasih contoh-contoh ya bagaimana cara melakukannya supaya benar-benar teman-teman ini nanti sobat panduan monet ini benar-benar semuanya itu terang benderang ya. Ini pembelajaran ini gratis loh teman-teman, saya sampaikan kepada teman-teman sobat panduan monet semua ya, tidak berbayar. Mungkin yang lain-lain hanya dikasih sekilas, tapi di sini teman-teman bisa menonton langsung bisa praktek ya, bisa belajar dengan langsung gratis ya, bisa langsung dipraktekkan pada saat teman-teman nanti membuat blog atau website nanti ya, bisa langsung dipraktekkan. Nah, kemudian saya juga akan mengajarkan nih teman-teman semua apa sih yang dimaksud dengan long tail keyword, karena beberapa kali mungkin teman-teman bisa mendengar atau menonton ada di video-video sebelumnya ya, saya menyampaikan kepada teman-teman tentang long tail keyword atau keyword yang agak panjang dia di sana ya. Jadi nanti di sini saya akan sampaikan apa sih fungsinya LTK itu atau long tail keyword itu ya, saya akan jelaskan nanti supaya apa? Jangan sampai nanti teman-teman tidak memahami, padahal ini sangat penting, bermanfaat sekali LTK atau long tail keyword ini teman-teman. Ini akan membantu tahap demi tahap istilahnya website sobat semua itu bisa perlahan-lahan itu bisa naik rankingnya ya, naik peringkatnya seperti itu ya. Kemudian yang kelima ya, bab yang terakhir lah yang kita bilang nanti. Yang bab yang terakhir, kita nanti bagaimana cara untuk meningkatkan performa keywordnya ya. Nanti saya akan mengajarkan bagaimana cara untuk peningkatan performa keyword kita ya. Setelah kita lakukan keyword research, kita buat ke dalam konten kita,
Nah, itu belum selesai. Oh, begitu langsung enggak. Kita harus rutin juga, nanti kita akan lakukan analisa terlebih dahulu. Kemudian kita cek nih performanya ya. Bagaimana kita nanti mengecek performa website kita ya. Kita nanti akan gunakan nanti Google Analytics ya teman-teman semua ya, supaya nantinya jangan sampai nanti teman-teman semua pada saat sudah nanti udah dimonetisasi nih, ternyata nggak ada pembaca, nggak ada pengunjung, waduh sayang sekali, akan sepi nanti, pendapatan kita juga akan sedikit teman-teman ya. Oke, jadi ada 6 poin ya, ada 6 poin yang nantinya akan saya ajarkan di dalam istilahnya di dalam materi yang sekarang Bapak Ibu tonton semua ya, sobat monet semua ya. Yang pertama nanti saya akan mengajarkan bagaimana cara melakukan search intent ya. Yang kedua ya, saya ulangi lagi nanti. Yang kedua, saya akan mengajarkan kepada teman-teman itu bagaimana mencari keyword yang tepat ya. Bagaimana cara mencari keyword yang tepat. Dan yang ketiga, saya akan mengajarkan bagaimana melakukan analisa tingkat kesulitan keyword ya, tingkat kesulitannya. Kemudian ya selanjutnya adalah bagaimana kita strategi keyword itu seperti apa ya. Nanti bagaimana kita akan memasukkan kata-kata kunci itu ke dalam konten website kita. Selanjutnya nanti saya akan menjelaskan bagaimana dengan tentang long tail keyword itu seperti apa. Contoh-contohnya nanti juga saya akan berikan contoh. Dan yang terakhir itu bagaimana meningkatkan performa keyword. Baik teman-teman, ini adalah poin-poin yang akan saya jelaskan kepada teman-teman semua. Ya, pastikan teman-teman masih menonton ya, teman-teman masih menonton video ini supaya apa? Jangan sampai salah ya, jangan sampai gagal paham atau ternyata yang tadinya kita harapkan sudah nanti diterima teman-teman tuh ternyata belum sesuai yang diharapkan ya. Baik teman-teman, saya harapkan tetap menonton video ini karena kita akan mulai kepada pembahasan yang pertama. Halo Sobat Panduan Monet, selamat siang, selamat sore, dan semangat pagi buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tetap di dalam perlindungan Tuhan, dan tentunya selalu diberkati usaha dan rencana kita semua. Amin. Baik Sobat Monet, saat ini kita akan kembali melanjutkan materi pelatihan kita yang selanjutnya ya. Materi kita yang selanjutnya, di mana di sini saya akan menyampaikan tentang SEO ya, Search Engine Optimize ya. Nah, apa sih SEO? Ya, apa sih SEO itu? Sebelumnya kita semua sudah tahu ya teman-teman semua ya, bahwa SEO ini identik atau berhubungan dengan bagaimana caranya kita mengoptimasi website kita agar dia muncul atau agar dia tampil di mesin pencari ya, bisa Google, bisa Yahoo, bisa Bing atau apapun itu ya, supaya apa? Nantinya website kita itu bisa terbaca atau terindeks, dan pada saat kita melakukan pencarian dengan kata-kata kunci tertentu ya, dengan kata kunci tertentu, website kita bisa muncul sesuai dengan urutan-urutan atau rankingnya teman-teman semua ya. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman ya, karena bagi para pemilik website sudah pasti ya, sudah pasti bahwa SEO itu sangat penting ya, sangat penting. Oleh karenanya eh,
pada saat kita melakukan optimasi website ya, dipastikan apalagi pada saat kita akan membuat konten ya, pada saat kita akan membuat konten teman-teman, kita wajib memastikan bahwa sebelum kita membuat konten itu harus ditentukan terlebih dahulu adalah kata kuncinya ya, kata kuncinya. Nah, sebelum kita membuat konten, kita harus melakukan riset kata kunci terlebih dahulu ya, para sahabat Monet semua ya. Supaya kenapa riset kata kunci ini atau keyword riset ini sangat penting sekali. Jangan sampai nanti pada saat kita sudah membuat konten ternyata konten kita tidak ditemukan. Nah, ini yang masalahnya teman-teman ya. Nah, oleh karena itu hari ini sekarang ya teman-teman mungkin pada saat melihat video ini ya, pada saat menonton video ini kita akan membahas lebih dalam lagi teman-teman. Kita akan membahas lebih dalam lagi ya. Ini pembahasan kita akan sangat lebih dalam lagi sehubungan dengan bagaimana kita melakukan riset kata kunci ya. Jadi hari ini saya akan memberikan panduan riset kata kunci teman-teman sobat panduan Monet semua ya, keyword research ya. Supaya nantinya website kita berada di halaman satu Google dan juga nantinya berada di ranking 1. Tapi perlu menjadi catatan kita semua ya, bukan dalam artian meskipun nanti ternyata nih kita punya website kita berada atau konten kita berada di halaman peringkat 1 di halaman 1 Google maupun di peringkat 1, belum tentu sesuai dengan yang kita targetkan teman-teman. Nah, di sini juga saya akan membagikan kepada teman-teman semua ya, bahwa tidak menjamin website kita itu ada di halaman 1 kemudian kita akan kebanjiran order, apalagi misalnya pada saat kita ingin menjual sebuah produk. Nah, ini nanti yang perlu harus teman-teman khususnya yang memiliki toko online atau ada produk-produk yang nantinya akan dijual melalui istilahnya internet ya, melalui internet marketing yang kita sebut dengan internet marketingnya. Makanya ya kita harus memastikan kembali teman-teman ya, harus memastikan kembali bahwa kita pentingnya melakukan riset kata kunci atau keyword research ya. Nah, nanti di sini kita akan belajar ada 6 pokok materi pembahasan sebenarnya teman-teman ya. Nanti akan saya ajarkan kepada teman-teman semuanya ya. Ada 6 materi yang nantinya akan saya sampaikan kepada teman-teman semua atau yang saya akan ajarkan kepada teman-teman semua yang sehubungan bagaimana caranya kita melakukan riset kata kunci ya, dan bagaimana nanti kita menggunakan kata kunci yang sudah kita pilih atau sudah kita tentukan tadi ya. Karena kenapa? Jangan sampai nanti kita sendiri belum memahami bagaimana cara penggunaan kata kunci tersebut setelah kita lakukan riset terlebih dahulu tadi ya. Baik. Ada beberapa kesalahan-kesalahan ya yang mungkin yang tanpa disadari oleh pemula maupun para profesional ya, yang ada beberapa kesalahan-kesalahan ya. Kenapa? Begini. Yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman sobat panduan Monet adalah tidak semua keyword itu sama. Ya. Ada keyword yang memang sering dicari, ada keyword yang dia masih sepi, yang belum atau bahkan mungkin belum ada yang mencari kata kunci tersebut, ya seperti itu. Kalau kita tidak memahami keyword research ya, kalau kita belum memahaminya, maka kemungkinan besar kita akan menargetkan kata kunci yang sama sekali tidak pernah dicari oleh orang sama sekali. Nah, itulah yang bisa menimbulkan atau menyebabkan website kita tidak ada pengunjung atau konten kita itu sepi pembacanya, tidak ditemukan ya. Jadi harus dipastikan ya teman-teman semua ya, jangan asal pilih kata kunci sekali lagi ya. Oke. Cuma juga jangan sampai kita terjebak juga teman-teman ya. Jangan sampai juga kita terjebak, bukan dalam artian karena ada kata kunci yang memang paling banyak dicari orang kemudian kita juga pakai. Kalau kita belum mengerti caranya ya nanti juga kita tetap saja juga nanti website kita tidak akan muncul kalau kita optimasinya tidak dengan benar ya teman-teman semua ya. Jadi dipastikan kembali ya. Baik, seperti ini misalnya saya kasih contoh nih ya, saya kasih contoh. Misalkan
Bapak Ibu atau sobat Panduan Monet itu memiliki sebuah website yang menjual suatu produk nih. Ceritanya sobat Panduan Monet ini memiliki website atau toko online lah, atau nggak usah kita bikin toko online, website tapi ada di dalamnya kita ingin menjualkan produk atau mempromosikan produk ya. Supaya website ini banyak pengunjungnya, teman-teman tuh menargetkan keyword dengan volume pencarian yang besar melalui Google Keyword Planner. Nah, karena ada salah satu platform yang bisa kita gunakan untuk mencari Google Keyword Planner itu sebenarnya banyak ya, tapi ada bisa menggunakan Google Keyword Planner ya, bisa menggunakan Google Keyword, bisa juga menggunakan SEMrush ya, atau menggunakan alat-alat yang lain ya, tidak hanya Google Keyword Planner saja ya, teman-teman sobat Panduan Monet ya, ada beberapa nanti. Pada saat teman-teman coba ketikkan saja kata kuncinya misalnya keyword planner atau misalnya pasti akan banyak di sana nanti direkomendasikan ya. Kalau memang tujuannya teman-teman ya, padahal nih intinya teman-teman itu kan tadinya pengen menjual sebuah produk. Nah, tapi teman-teman itu malah tujuannya itu hanya ingin supaya pengunjung banyak. Katakanlah memang banyak yang mengunjungi website teman-teman semua atau sobat Panduan Monet ya, tapi mereka tidak melakukan pembelian. Karena apa? Itu bukan target market teman-teman. Nah, ini maksud saya ya. Karena apa? Banyak pengunjung belum tentu itu adalah orang yang tepat. Makanya dipastikan nih produknya ya, produk kita itu apa? Apa yang mencerminkan dari website kita. Misalnya kita ingin menjual produk apa, ya dipastikan adalah nanti target market kita orang yang benar-benar mencari produk itu, bukan hanya biar banyak nih yang berdatangan ya. Bukan hanya banyak yang berdatangan, tetapi bagaimana caranya nih nanti teman-teman supaya apa? Tidak perlu banyak pengunjung, tetapi pengunjung itu adalah yang tepat sesuai dengan target market kita. Itu yang kita butuhkan pada saat kita belajar mengenai apa internet marketing atau SEM, search engine marketing ya. Bagaimana cara kita agar apa? Kita berjualannya itu tepat kepada orang-orang tepat. Dengan cara apa? Kita mengoptimasi SEO-nya, kita optimasi SEM-nya ya, dan juga apa? Kita optimasi kata kuncinya seperti itu. Sesuai dengan nanti tergantung dari teman-teman itu produknya ya nanti, sehingga kita nanti tahu ya. Jangan sampai sekali lagi jangan sampai kita salah mengincar atau memasukkan kata kunci ya teman-teman semua ya. Seperti itu. Baik. Jangan sampai begitu. Kenapa teman-teman? Kenapa? Apalagi nih yang lebih parah lagi nih, apalagi yang lebih parah nih. Udah kita itu adalah pemain baru nih. Kita baru website kita baru, kita menggunakan kata kunci yang sudah istilahnya familiar lah, yang sudah ramai banyak peminatnya. Bahkan saingannya apalagi yang pelaku-pelaku atau website-website sudah lama dan website-website besar. Nah, ini lebih parah lagi nanti teman-teman ya. Jangan sampai juga ya, jangan sampai kita bersaing dengan perusahaan-perusahaan atau website-website yang dia sudah lebih lama ya, dari usia dia lebih lama, dia lebih kuat dalam artian modalnya juga lebih kuat, dan dia sudah pada saat kita cek dia benar-benar sudah bertahan dengan CEO-nya itu di sana. Kita pasti tidak akan menang juga, sehingga nanti kita nggak ditemukan ya, tidak ditemukan juga website kan. Bagaimana kita mau masuk halaman satu, sedangkan kita sendiri itu belum kuat pondasinya awalnya pada satu website baru. Makanya nanti pastikan ya teman-teman nanti disimak ya. Di sini nanti ya panduan ini nanti saya akan mengajarkan kepada teman-teman semua bagaimana caranya agar nanti website kita itu pertama kita membangun pondasinya terlebih dahulu nanti teman-teman ya. Kita akan bangun pondasi demi pondasi sehingga apa? Perlahan tapi pasti nanti kita akan semakin naik ranking kita di SEO, ranking SEO kita itu semakin naik, akhirnya kita bisa yang sebelumnya kita belum terlihat di Google di 10 besar kita nggak masuk, kemudian kita masuk 10 besar, masuk 3 besar, akhirnya kita nanti bisa masuk di halaman 1, apa lebih bagus lagi nanti kita bisa sampai di ranking pertama. Begitu ya teman-teman ya. Ya inilah nanti dipastikan teman-teman jangan di skip nih ya. Jangankan nanti teman-teman nontonnya skip. Langsung di skip. Nah, pastikan kita biasakan menonton ya, belajar dari awal ya. Kita tonton dari awal sampai selesai ya. Ya dan juga jangan lupa nanti untuk menonton video-video
yang saya upload juga di Panduan Monet ini teman-teman. Jangan sampai nanti teman-teman, karena apa? Video-video yang saya upload di Panduan Monet ini ya, di channel YouTube saya ini di Panduan Monet ini, semua itu berhubungan ya, berhubungan teman-teman. Bisa saja nih tiba-tiba teman-teman menonton yang video yang saat ini ya, bagaimana melakukan riset kata kunci. Padahal kan ini adalah sudah tema yang ketiga materi pembelajaran kita, ya kan? Nah, begitu ya. Sehingga teman-teman perlu nanti lihat lagi video-video yang saya sudah upload sebelumnya. Ya, begitu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga ya, yang belum subscribe, tolong langsung di-subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya, untuk notifikasi lonceng supaya teman-teman tidak tertinggal informasi-informasi Panduan Monet yang baru yang saya upload ya. Pastikan semuanya ya, pilih yang semua notifikasi ya, jangan notifikasinya yang terbatas. Baik, kita lanjut ya teman-teman semua ya, kita lanjut. Seperti yang dilakukan banyak orang ya, seperti yang dilakukan banyak orang, terkadang ya ada orang itu yang langsung memasukkan keyword utama ke Google Keyword Planner-nya. Nah, ya, nanti teman-teman bisa melihat nih, bisa melihat di sini saya akan kasih contoh ya, saya kasih contoh gambar ya. Saya kasih contoh gambar di mana di sini ceritanya nih, bisa jadi ceritanya kita di sini misalnya website kita tentang pelatihan atau kursus bahasa Inggris ya di sini. Saya kasih contohnya teman-teman, silakan dilihat. Begini teman-teman. Di sini kita ada 6 kata kunci ya. Di sini kita ada 6 kata kunci contohnya teman-teman ya. Misalnya yang pertama adalah kursus bahasa Inggris online. Yang kedua tempat kursus bahasa Inggris. Yang ketiga kursus bahasa Inggris online gratis. Kemudian kursus bahasa Inggris LIA misalnya. Kemudian ada lagi kursus bahasa Inggris di Jakarta, kursus bahasa Inggris gratis. Nah, ini ada 6 kata kunci misalnya. Kalau kita cek di sini ya, kalau kita cek di sini untuk saingan ya, persaingnya ini cukup ada yang menengah ya, medium, ada yang low ya seperti ini. Kemudian ada bidnya ya sekitar $0,31, 39, 19, 36, 38 sama $0,29. Nah, itu ininya. Nah, ini adalah perkiraan-perkiraannya lah. Kemudian selanjutnya pada saat kita ingin membuat sebuah kata kunci ya, bagaimana caranya supaya kita ya, misalnya nih kita itu ingin supaya dengan 6 kata kunci ini tadi kita masuk ke ranking 1 semua kata kunci ke 6-6-nya. Nah, kemudian nih ada teman-teman nih, kemudian kita buat nih ya, masing-masing 6 artikel, kita buat dengan kata kunci yang ini tadi, kita buat. Tapi ternyata sampai dengan seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan, ternyata nggak ada satupun artikel kita teman-teman mendapatkan peringkat yang bagus. Nggak masuk di halaman 1, boro-boro di halaman 3 besar, 1, 2, 3. Ya, mungkin di halaman 10 aja nggak ketemu, bahkan tidak terindeks, tidak ditemukan di Google misalnya kan. Justru yang lebih parahnya malah kita bisa kena penalti teman-teman. Karena apa? Kita dengan sembarangan menggunakan kata kunci yang itu tidak kata kunci yang tidak kaya di situ ya. Nanti konten kita itu dianggapnya itu konten apa? Kayak konten sampah ya, tidak bermutu teman-teman. Nah, ini yang harus hati-hati ya teman-teman ya. Ya, karena apa? Kalau kita lihat ya, coba kita lihat kembali ke 6 kata kuncinya yang tadi coba. Diperhatikan ya. Kita coba perhatikan, coba. Ketika kita mengincar kata kunci tersebut, kalau kita apalagi kita buat websitenya itu rata-rata semuanya mirip, nggak ada variasi teman-teman. Nah ini, sedangkan apa? Sedangkan pengunjung itu berharap kan informasi yang diberikan itu adalah informasi yang bermanfaat, ya. Sehingga apa kalau nanti pengunjungnya itu nganggap ini kayaknya nggak bener ini, yang penting mau nargetin kata kunci doang, begitu nanti dicek juga, wah ini nggak ada mutunya, nggak ada kualitasnya. Apa coba maksudnya websitenya dia buat segala macam, tapi sekali lagi pada saat kita akan membuat sebuah konten dipastikan adalah kita harus mengedepankan adalah kualitas atau mutu dari konten yang kita buat. Itu benar-benar apa konten yang kita buat itu menyelesaikan atau menjadi atau memberikan solusi kepada orang yang mencari informasi tersebut ya. Sehingga nanti dia tidak akan merasa menyesal pada saat dia mengunjungi website Sobat Panduan Monet ya. Sekali lagi saya ingatkan ya. Karena apa?
mesin pencari ya, khususnya Google ya, itu akan menilai ya, menganggap website yang kita buat atau konten yang kita buat itu apa istilahnya kalau kurus ya, tidak ada dagingnya lah, tidak ada mutu, tidak ada kualitasnya di sana, sehingga disebutnya ini istilahnya kontennya ini tidak bermutu lah ya, tidak bermutu istilahnya kita bilang di sana. Nah, kemudian apa? Orang-orang juga tidak akan mau menyarankan karena apa? Kalau dipikir-pikir nggak bermutu lah ini ya. Jadi jangan sampai membuat kesalahan-kesalahan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, supaya kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan apalagi sampai kita mendapatkan penalti dari Google atau mesin pencari. Penaltinya apa? Ya penaltinya apa? Otomatis website kita tidak akan ditemukan di Google kah, di Bing kah, Yahoo kah, atau apapun itu tidak akan ditemukan. Karena apa? Sekarang algoritma itu menganggap atau menilai kualitas dari konten yang kita bagikan itu sangat rendah ya, sangat rendah kualitasnya atau kurus dibilangnya, nggak gemuk dia, harusnya kan daging yang didapatkan seperti itu ya. Baik, apa saja sih nih? Apa saja yang nanti akan kita bahas teman-teman? Baik, nanti saya akan membahas kepada teman-teman ya. Ada 6 poin ya, ada 6 topik, ada 6 bab ya nanti yang akan saya ajarkan ya, saya sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama ya adalah yang pertama saya akan mengajarkan search intent. Nah, apa sih itu search intent? Ya, nanti kita akan belajar ya. Karena begini teman-teman ya, sebagai informasi saja, tidak semua keyword itu memiliki nilai yang sama ya teman-teman ya. Ada keyword yang bernilai yang nilainya tinggi, ada yang rendah. Nah, dalam bab ini ya nanti pada saat saya akan mengajarkan tentang search intent ya, kita akan mempelajari mengapa kita memilih yang nilainya tinggi saja dan bagaimana membedakan setiap keyword yang berdasarkan search intent-nya ya. Nanti saya akan ajarkan di sana yang pertama. Seperti itu ya teman-teman semua ya. Semua sobat panduan monet, kita lanjutkan kembali. Baik, selain nanti kita belajar mengenai search intent ya, selain kita nanti belajar tentang search intent, kemudian kita juga akan belajar ya bagaimana mencari keyword yang tepat ya. Di bagian nanti bab ini ya, mencari keyword yang tepat ini, nanti saya akan menjelaskan ya, nanti saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana sih kita bisa menggali puluhan bahkan ratusan hingga ribuan keyword ya dari beberapa keyword dasar yang menggunakan bantuan beberapa tools ya. Nanti teman-teman itu juga bisa nanti ya, bisa mengaplikasikannya nanti tools-tools apa yang nanti yang dipakai itu nanti akan saya ajarkan di sini mencari keyword yang tepat ya. Kemudian saya juga akan mengajarkan kepada teman-teman semua sobat panduan monet khususnya ya, bagaimana kita untuk melakukan analisa tingkat kesulitan. Nah, ini sangat penting sekali teman-teman yang nanti harus pahami ya. Ini karena pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat mendalam ya tentang riset kata kunci. Jadi jangan skip ya atau lagi dipotong-potong nanti belajarnya ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menganalisa tingkat kesulitan dari kata kunci yang tadi yang sudah kita istilahnya kita lakukan tadi ya, kita cari ya. Kita misalnya tadi menggunakan Google Planner, kita sudah dapatkan data-datanya, kita sudah dapatkan kata kuncinya, kemudian selanjutnya kita lakukan analisa ya. Setiap keyword yang memiliki tingkat kesulitan itu beda-beda. Ini yang perlu kita pahami teman-teman ya. Kita jangan sampai nanti membuang-buang waktu, biaya ya menggunakan keyword yang sulit. Dan jadi nanti diharapkan setelah nanti menonton video ini ya, diharapkan sih nantinya teman-teman semua ya bisa nih mengetahui tingkat kesulitan dari beberapa keyword yang telah kita riset yang sebelumnya ya. Setelah kita mengetahui tingkat kesulitannya, selanjutnya nanti saya akan mengajarkan strategi keyword itu sendiri ya, bagaimana nanti kita setelah melakukan riset kita menggunakan keyword atau kata kunci tersebut ke dalam sebuah konten kita ya, pada saat kita akan masukkan ke dalam konten kita di website kita. Nah, saya nanti akan jelaskan juga ya, saya akan kasih contoh-contoh ya bagaimana cara melakukannya supaya benar-benar teman-teman ini nanti sobat panduan monet ini benar-benar semuanya itu terang benderang ya. Ini pembelajaran ini gratis loh teman-teman, saya sampaikan kepada teman-teman sobat panduan monet semua ya, tidak berbayar. Mungkin yang lain-lain hanya dikasih sekilas, tapi di sini teman-teman bisa
menonton langsung bisa praktek ya, bisa belajar dengan langsung gratis ya, bisa langsung dipraktekkan pada saat teman-teman nanti membuat blog atau website nanti ya, bisa langsung dipraktekkan. Nah, kemudian saya juga akan mengajarkan nih teman-teman semua apa sih yang dimaksud dengan long tail keyword, karena beberapa kali mungkin teman-teman bisa mendengar atau menonton ada di video-video sebelumnya ya, saya menyampaikan kepada teman-teman tentang long tail keyword atau keyword yang agak panjang dia di sana ya. Jadi nanti di sini saya akan sampaikan apa sih fungsinya LTK itu atau long tail keyword itu ya, saya akan jelaskan nanti supaya apa? Jangan sampai nanti teman-teman tidak memahami, padahal ini sangat penting, bermanfaat sekali LTK atau long tail keyword ini teman-teman. Ini akan membantu tahap demi tahap istilahnya website sobat semua itu bisa perlahan-lahan itu bisa naik rankingnya ya, naik peringkatnya seperti itu ya. Kemudian yang kelima ya, yang bab yang terakhir lah yang kita bilang nanti. Yang bab yang terakhir, kita nanti bagaimana cara untuk meningkatkan performa keywordnya ya. Nanti saya akan mengajarkan bagaimana cara untuk peningkatan performa keyword kita ya. Setelah kita lakukan keyword research, kita buat ke dalam konten kita. Nah, itu belum selesai. Oh, begitu langsung enggak. Kita harus rutin juga, nanti kita akan lakukan analisa terlebih dahulu. Kemudian kita cek nih performanya ya. Bagaimana kita nanti mengecek performa website kita ya. Kita nanti akan gunakan nanti Google Analytics ya teman-teman semua ya, supaya nantinya jangan sampai nanti teman-teman semua pada saat sudah nanti udah dimonetisasi nih, ternyata nggak ada pembaca, nggak ada pengunjung, waduh sayang sekali, akan sepi nanti, pendapatan kita juga akan sedikit teman-teman ya. Oke, jadi ada 6 poin ya, ada 6 poin yang nantinya akan saya ajarkan di dalam istilahnya di dalam materi yang sekarang Bapak Ibu tonton semua ya, sobat monet semua ya. Yang pertama nanti saya akan mengajarkan bagaimana cara melakukan search intent ya. Yang kedua ya, saya ulangi lagi, nanti yang kedua saya akan mengajarkan kepada teman-teman itu bagaimana mencari keyword yang tepat ya. Kita masuk ke pembahasan yang tepat. Dan yang pertama ya teman-teman semua ya, bagaimana masuk ke pembahasan analisa tingkat kesulitan keyword ya. Search intent yang harus kita pahami supaya kemudian kita bisa menentukan nilai sebuah keyword itu apa saja nih teman-teman ya. Seperti apa ya. Yang pertama saya akan sampaikan kepada teman-teman semua ya, website kita semua bahwa nanti saya akan menjelaskan bagaimana dengan tentang long tail keyword itu seperti apa, contoh-contohnya nanti melakukan riset nih ceritanya ya. Dan yang terakhir itu supaya kita kira-kira apa ini yang nanti yang teman-teman ini adalah poin-poin yang akan saya jelaskan kepada teman-teman semua. Tapi teman-teman harus memahami dulu ya, memahami poinnya seperti ini. Saya kasih contoh seperti ini teman-teman. Masih menonton search intent itu ya, supaya apa, jangan diartikan seperti apa sih maksud dan tujuannya, sampai gagal paham atau pencarian itu dilakukan. Nah, tadinya kita karena kan saya di video sebelumnya saya juga udah jelaskan nih kepada belum sesuai yang diharapkan ya. Kita mengkondisikan diri bahwa kita sedang mencari informasi apa nih ya. Saya itu ingin mencari informasi atau saya itu ingin membeli atau mencari sesuatu, apa sih barang kah atau jasa yang sedang saya cari nih. Kira-kira kalau kita sebagai orang yang sedang membutuhkan informasi atau jasa itu, apa sih kira-kira yang akan dilakukan? Nah, itu dulu yang harus dipahami teman-teman ya. Ya, supaya apa? Jangan sampai nanti kita salah ya. Contoh di sini teman-teman bisa melihat ya. Saya kasih contoh misalnya, sebetulnya kata kunci utamanya itu misalnya adalah laptop Asus. Nah, ini kita kasih contoh misalnya ya. Laptop Asus. Kemudian kita ada lagi pakai kata kunci nanti ya, kita ada orang beli laptop Asus atau jual laptop Asus. Nah, kemudian ada laptop Asus terbaik di bawah 5 jutaan. Itu misalnya contohnya ya. Ini kita kira-kira pada saat kita melakukan pencarian keyword tersebut ya, kira-kira nih seperti apa sih hasilnya. Nah, misalnya teman-teman bisa contoh nanti ya, bisa kita klik, misalnya kita ketik nih laptop Asus apa segala macam. Nah, seharusnya wajarnya berdasarkan urutan yang tadi ya, yang teman-teman tadi lihat ya, teman-teman bisa lihat urutannya. Yang pertama adalah laptop Asus, yang kedua beli laptop Asus, yang ketiga laptop Asus terbaik di bawah 5 jutaan. Ini misalnya contoh. Kira-kira apa sih hasil pencarian yang teman-teman harapkan ya?
Yang seharusnya ya, seharusnya pada saat kita ini kan harusnya yang pertama itu adalah ingin mengetahui jenis laptop dari resmi Asus ya, pengennya kan. Yang kedua ingin membeli laptop Asus. Yang ketiga ingin mencari artikel rekomendasi laptop Asus berdasarkan harga. Kalau yang di sini kan kata kunci ini. Ya, kata kunci yang pertama laptop Asus. Sebenarnya apa? Kita pengen tahu nih jenis laptop dari Asus itu kan. Yang kedua tentang beli laptop Asus, otomatis kita kan pengen membeli nih ya, atau jual laptop, kita pengen mau jual misalnya tadi ya. Kemudian yang ketiga laptop Asus terbaik ya, berarti kan ingin mencari artikel ya, mencari referensi dengan laptop yang terbaik di bawah 5 jutaan itu contohnya sesuai dengan harga. Nah, tapi biasanya pada saat kita ketik itu ternyata nggak sesuai yang kita harapkan. Ya enggak. Karena ini kita bahasanya, karena kita kata kuncinya kita gunakan laptop Asus, Google itu memahami menggunakan kata kunci beli laptop Asus pasti pasti ingin membeli. Maka apa? Halaman itu dari toko online akan mendapat peringkat atas, ya kan? Misalnya laptop Asus, semua pasti toko-toko online yang besar tuh bisa nanti kita ketemu di misalnya Shopee kah, ya kan? Ya, Tokopedia misalnya, pasti itu yang besar-besar dulu yang akan muncul kan, Lazada, ya Amazon, pokoknya itu nanti akan muncul semua. Sedangkan apa? Kalau bicara misalnya kayak konten-konten ya, konten-konten tentang Asus itu biasanya akan munculnya entah di halaman yang keberapa ya, seperti itu. Kita di ranking yang keberapa malah akhirnya apa kita nggak sesuai, padahal kita pengen baca, sebetulnya kita pengen baca nih referensi tentang laptop Asus maksudnya, tapi yang direkomendasikan malah produk-produk yang orang mau jual laptop Asus. Nah, paham ya di sini maksudnya ya, itu yang disebut apa, karena apa kita pada saat mengetikkan kuncinya adalah kata kuncinya laptop Asus ya, Google itu memahami itu apa, user itu butuh apa, informasi resmi terpercaya untuk tentang apa produk yang dia dapatkan itu loh, membacanya. Nah, ini itulah search intentnya. Jadi kita harus pahami dulu nih maksud tujuannya kita itu apa. Apakah kita ingin mendapatkan informasi seputaran konten ya, artikel atau konten seputaran itu, atau yang kita butuhkan itu adalah produknya. Nah, ini yang harus teman-teman pastikan ya. Harus pastikan teman-teman ketahui dulu nih maksud dan tujuan teman-teman itu mencari atau menggunakan kata kunci yang teman-teman cari, gunakan di Google Search ya, atau di Google pada saat ketik terkait tadi laptop Asus. Tujuannya apa? Padahal tadinya misalnya teman-teman ketik kata kunci laptop Asus, pengen baca informasi tentang laptop Asus. Ya enggak? Tapi malah yang muncul apa, toko-toko online yang besar. Nah, enggak ini ya. Makanya harus apa? Harus dipastikan kata kuncinya itu tepat ya, search intentnya. Nah, berarti apa? Ada ini yang disebut dengan apa istilahnya, kalau kita sebut itu adalah informasinya ya. Kita harus jelaskan dulu informasionalnya atau informasinya harus jelas di awal. Ya, teman-teman dipastikan harus jelas di awal dulu ya, teman-teman. Informasi apa yang teman-teman butuhkan pada saat teman-teman istilahnya ingin mencari informasi. Jadi kalau pada saat kita posisi kita yang membuat konten, harus kita pastikan dulu itu informasi apa nih yang kira-kira yang nanti yang akan kita sampaikan nih kepada apa istilahnya Google lah, istilahnya algoritmanya ya, untuk ke algoritmanya, bahwa apakah ini artikel, apakah dia produk, itu harus jelas dulu ya. Nah, contoh di sini saya akan memberikan ada beberapa contoh lagi ya. Misalnya contoh nih, contoh lagi saya sampaikan yang membutuhkan sebuah informasi ya, sebuah informasi karena biasanya mereka butuh informasi itu yang cepat. Nah, misalnya gini, kita ingin mengetik informasi kalori tempe misalnya. Siapa presiden pertama Indonesia? Berapa nilai tukar dolar hari ini? Bagaimana cara membuat blog? Ya, bagaimana gejala demam berdarah atau bagaimana dan bagaimana, ini adalah informasi yang dibutuhkan. Nah, jadi apabila nanti kontennya teman-teman semua yang nanti atau apalagi kata kunci yang kita pilih ini adalah kata kunci yang sebuah informasi, ya harus dipastikan di sana. Ya, berarti apa?
Kita wajib nanti menyampaikan informasinya, jangan produk. Paham, Bapak Ibu Sobat Panduan Monet? Ya. Apabila kita melakukan sebuah riset kata kunci atau kita ingin menggunakan kata kunci, harus disesuaikan dengan tema atau konten yang nantinya akan kita muat, Bapak Ibu Sobat Panduan Monet. Jangan sampai salah. Seperti tadi ya. Apabila misalnya kalau tadi ya, kalau sebuah informasi. Nah, kalau informasi berarti orang yang benar-benar ingin mendapatkan informasi yang penting. Jadi sampaikanlah informasinya sehubungan dengan misalnya contoh yang saat ini yang teman-teman tadi sedang tonton saat ini yang semua. Informasi itu teman-teman pengen dapatkan bagaimana sih cara optimasi SEO. Teman-teman ketik cara optimasi SEO. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa menemukan website, misalnya bisa menemukan website dari kami atau dari yang saya buat di situ yang Sinda Harjaya misalnya. Cara optimasi SEO muncul misalnya di sana. Harusnya kita pada saat membuat konten tentang optimasi SEO, kita harus berikan informasi yang benar-benar terperinci ya tadi ya, istilahnya konten yang berkualitas. Nanti teman-teman bisa tonton video saya yang pertama ya, video saya tentang bagaimana cara melakukan optimasi SEO yang pertama, yaitu adalah tentang kualitas konten, bagaimana itu ciri-ciri konten yang berkualitas ya, bisa nonton di sana ya. Jadi begini, kita harus pastikan konten kita itu dan informasi yang kita sampaikan itu benar-benar berkualitas, benar-benar nanti bisa menjawab apa yang dibutuhkan oleh pembaca. Ya. Sekali lagi ya, jangan sampai nanti karena dia search intent kita ini sifatnya adalah informasi, tetapi malah di sana kita memberikan produk. Jangan, ya, karena ini sifatnya kita. Contoh tadi, cara optimasi SEO itu adalah informasi, ya, teman-teman semua ya. Jadi apa? Pada saat orang mencari informasi tentang cara optimasi SEO, berarti dia nanti berharap dia akan mendapatkan informasi bagaimana cara mengoptimasi SEO dengan benar langkah-langkahnya. Seperti itu ya, Bapak Ibu Sobat Panduan Monet semua ya. Jangan sampai salah. Ya. Kemudian ya, harus dipastikan lagi ya, jangan sampai nanti salah ya. Kemudian misalnya kalau kita mau cari lagi informasi apa, ya, informasi seperti apa yang nanti yang dibutuhkan, informasi seperti apa yang dibutuhkan, silakan teman-teman bisa coba sambil ketik aja, misalnya mau informasi ya. Kayak tadi misalnya kalori di tempe, pasti akan di sana akan dimunculkan nanti ada beberapa website-website besar ya akan memberikan informasi ya. Bisa dari Wikipedia kah atau dari yang lain juga. Misalnya kita ingin mencari informasi tentang Soekarno atau mencari informasi yang lain, silahkan nanti teman-teman bisa coba cek. Nah, ini adalah contoh bagaimana pada saat nanti teman-teman melakukan atau membuat sebuah konten yang sifatnya informasi. Jadi kita menggunakan juga kata kunci, nanti adalah kata kunci yang sifatnya informasi. Misalnya tadi cara optimasi SEO. Nah, itu kan keywordnya ada keyword yang informasi sifatnya ya teman-teman, informasi bisa kita katakan edukasi ya. Begitu ya Bapak Ibu Sobat Panduan Monet ya, sudah cukup jelas untuk yang search intent yang pertama ya, informasi. Yang kemudian yang kedua adalah ada yang kita sebut dengan search intent yang sifatnya adalah navigasi. Nah, ini adalah dia seperti kita ke map navigasi kita gitu ya. Nah, navigasi ini biasanya lebih kepada ingin mengunjungi langsung ya suatu website ketika melakukan pencarian. Contoh supaya apa? Contohnya misalnya Kaskus Long, login Facebook, ya enggak? Berarti dia langsung di sana. Atau misalnya sudah langsung nih Sinda Harjaya, dan langsung akan muncul karena apa? Saya ingin mengunjungi langsung itu. Atau saya bikin kata kunci konsultan LSP, berarti langsung muncul nanti. Akan dikasih tunjuk di situ nanti website-website di mana dia ada beberapa website yang memang jasa mereka adalah konsultan. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah ya. Nah, jadi gini teman-teman ya. Kalau untuk menggunakan seperti ini ya, jangan saya sih sarankan ya hindari menggunakan keyword ini. Kecuali memang ini keyword adalah khusus untuk kita bagaimana orang bisa langsung masuk ke
website kita. Jadi memang khusus satu aja, misalnya nama website kita apa ya. Misalnya pedoman panduan ya, misalnya kayak ini kita namanya panduan monetisasi. Ya, mungkin namanya adalah panduan monetisasi mungkin. Channel kita ini panduan monet misalnya channel kita ya. Supaya apa? Pada saat orang mencari kata kunci panduan monet, ya otomatis kita yang direkomendasikan. Itu contohnya ya. Atau misalnya panduan SEO. Nah, tadi kan otomatis dia sudah langsung di sana ya, teman-teman semua ya. Baik, kemudian yang ketiga adalah yang sifatnya komersial dan investigasi ya, istilahnya investigasi yang sifatnya komersial teman-teman. Itu sifat search intent yang ketiga ya. Ketika kita membeli suatu produk ya, apalagi yang harganya tinggi, biasanya kita nggak langsung beli begitu aja. Ya, kita akan search dulu di Google. Kita cari informasi tentang produk tersebut terlebih dahulu. Nah, ini bisa saja ya, ini bisa saja kita gunakan ya. Bisa saja kita lakukan ini adalah kayak semacam review ya, review produk. Kadang-kadang banyak orang yang ingin membeli suatu produk itu membuat sebuah review dulu ya. Dia akan membuat produk review terlebih dahulu, baru dia akan membeli produknya. Ya, supaya apa? Bisa baca-baca dulu. Nah, ini yang kita sebut dengan apa? Commercial investigation ya. Kita melakukan review terhadap suatu produk. Ini juga bagus teman-teman. Kita review produknya seperti apa ya. Kemudian ada juga yang konten yang kita pada saat melakukan search intentnya itu adalah transaksional ya. Nah, ini adalah tingkatan yang paling tinggi ini ya, model-model atau ciri-ciri kata kunci ya, ciri-ciri kata kunci yang sifatnya transaksional itu. Contoh apa? Beli baju batik online, jual sepatu futsal naik, kemudian iPhone bekas murah. Nah, ini kan transaksional dia ya. Ini kata-kata kuncinya ya. Kemudian apa? Supaya apa? Orang sudah langsung jelas dia. iPhone bekas murah misalnya. Ya. Jual sepatu futsal, ada produknya langsung dikasih nama ininya Nike misalnya kan. Beli baju batik online. Nah, seperti itu ya. Ini kita sebut dengan transaksional ya. Ini jenis kata kuncinya ya. Jadi dipastikan lagi ya. Nanti pasti akan muncul apa toko-toko online sudah di situ yang besar nanti ya. Baik. Kemudian ya memahami strategi keyword tadi ya. Kita sudah tadi pelajari 4 jenis tadi ya, 14 jenis keyword ya. Ada volume yang besar tapi nilainya kecil. Nah, itu informasional ya. Ada juga yang volumenya kecil tapi nilainya besar, itu transaksional ya. Sekali lagi, ada yang volumenya besar tapi nilainya kecil. Ini sifatnya adalah informasional. Ada juga yang volumenya kecil tapi nilainya besar. Itu yang kita sebut dengan transaksional ya. Lalu pertanyaannya nih ya teman-teman semua, sobat panduan monet. Keyword mana yang harus kita gunakan nih, Pak Syadari? Tadi kan Bapak tadi ajarkan nih katanya ada yang informasional dan ada yang tadi transaksionalnya. Mana yang lebih baik ini, Pak? Apakah informasional atau transaksional? Ya, sekali lagi kembali kepada tujuan daripada teman-teman semua. Tidak saya katakan bahwa ini lebih baik transaksional, sedangkan website kita kan bukan mau jualan produk. Kita lebih pure misalnya website kita blog berita atau informasi jalan-jalan, tempat wisata, apa segala macam. Ya kan? Atau review misalnya. Review produk kan bisa saja kan orang yang butuh informasi. Belum tentu kita jualan produk itu, tapi dia di sini kita review semua produk-produk yang tadi seperti itu tadi ya. Jadi jangan sampai kita samaratakan, tergantung dari target audiens atau target pembacanya nanti yang ingin Bapak Ibu Sobat Panduan Monet ingin targetkan ya, supaya kita bisa lebih fokus ke kata kunci mana yang nanti akan kita ambil ya. Jadi apa? Semua konten di halaman website itu kita itu pastikan mengincar kata kunci yang sesuai dengan sifat. Apakah kita mau informasional atau transaksional? Kalau kita fokusnya itu adalah jualan produk, lebih kepada apa? Transaksional ya, seperti itu. Kalau kita pakai transaksional ya otomatis dia tidak akan mendapatkan informasi seputar ini. Bagaimana ya? Lebih bagus lagi kalau kita gabungkan antara informasi dan transaksional. Kita berikan dulu penjelasannya, kita review produknya,
kita kasih pengetahuan nih, kita berikan pengetahuan kepada calon pembeli kita, baru di dalamnya nanti mungkin kita bisa buat di dalamnya link produknya supaya apa? Pada saat dia sudah bisa saja dia ingin apa membandingkan harga, kalau bisa kita harga di sini, harga di mana nih. Kemudian dia bisa mengambil suatu keputusan ya, ngambil keputusan untuk mau membeli atau belum ya, seperti itu teman-teman ya. Kita jual, saya sarankan itu ya kita menggunakan keyword ya, kita menggunakan keyword yang sifatnya informasional, commercial investigation, dan juga transaksional, atau yang kita sebut dengan itu ada di sana informasi, ada semacam review tadi ya, investigasinya, reviewnya, dan kemudian transaksional atau kita menjual produknya itu tadi ya. Seperti itu supaya apa? Calon pembelinya itu benar-benar tepat ya. Pada saat dia sudah cek barangnya, ada edukasinya, ada reviewnya, produknya, kemudian dia bisa mengambil keputusan untuk melakukan pembelian ya. Silakan seperti itu ya. Dan berapa banyak Pak untuk jumlah kontennya? Tergantung. Nah ini ya, tergantung dari produknya teman-teman, tergantung dari edukasi yang diharapkannya ya. Sehingga apa? Nantinya pada saat konten-konten kita semakin banyak kita buat, nanti konten-kontennya itu yang mengarahkan ke produk itu lebih bagus juga ya. Jadi dari beberapa kata kunci tadi kita gabungkan ya. Kita menggunakan kata kunci tadi yang bersifat informasi, ya kemudian yang bersifat tadi apa? Commercial investigation, kemudian juga yang bersifat apa tadi? Transaksi. Oh nah, oke sobat panduan monet, cukup jelas ya penjelasan yang di sini ya. Baik. Tapi nih yang terpenting ya, ada yang harus perlu kita perhatikan teman-teman ya. Ada dua hal yang harus kita perhatikan pada saat kita membuat konten ini, apa short intent ya. Jangan buat terlalu banyak konten dengan kata kunci transaksional. Ya. Jadi lebih baik kita fokus kepada kualitasnya bukan kuantitasnya. Jadi nanti dipastikan pada saat kita membuat kata kunci atau konten dengan menggunakan kata kunci transaksionalnya, jangan yang banyak-banyak kontennya. Ya, istilahnya kita buat konten semua transaksional di dalam website kita ya. Akhirnya apa ya? Pasti kita akan kalah di sana. Tapi kalau kita tadi cukup beberapa aja ya, misalnya kita buat ada 10, misalnya kita ada 10 konten nih. Dari 10 konten itu yang transaksional itu tadi ya, yang kata kunci transaksional mungkin bisa saja 2 aja kita buat atau 3. Sisanya yang lain kita pecah ya. Kita buat kayak tadi yang informasional dan apa investigation komersial atau commercial investigation itu tadi ya. Kemudian keyword informasional harus berhubungan dengan jenisnya tadi ya. Misalnya tentang produk ini kita edukasinya tadi di sana ya, reviewnya seperti apa ya. Seperti itu kira-kira teman-teman. Oke, baik. Kalau apabila ada nih teman-teman yang ingin menanyakan tentang short intent ya atau nanti materi-materi yang saya sampaikan, silakan ya teman-teman boleh teman-teman bisa langsung ya bertanya lewat apa komentar ya, kolom komentar yang ada di video ini ya. Silakan teman-teman bertanya ya, bertanya. Nanti saya akan bantu jawab teman-teman. Silakan dengan bebas kita bertanya di sini ya. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya ya. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tahapan mencari keyword yang tepat. Nah, kita di sini kita bisa menggunakan ya, bisa menggunakan Google Keyword Planner dan juga menggunakan tools lainnya ya, teman-teman. Sebetulnya ya awal-awalnya yang itu Google Keyword Planner itu gratis. Tapi kalau misalnya teman-teman baru pertama kali menggunakannya, biasanya kita harus diminta untuk mendaftar dan bikin iklan terlebih dahulu. Baru kita akan bisa menggunakan fasilitas Google Key Planner-nya kalau kita sudah mendaftar dan membuat iklan yang pertama ya, supaya kita jadi member. Nah, ada juga yang platform-platform atau aplikasi-aplikasi atau tools-tools yang menggunakan Google Keyword Planner, teman-teman. Bukan hanya Google Keyword Planner ya, bukan hanya ini. Ada beberapa yang lain ya. Saat ini sih yang ya. Nah, pada saat kita cek nih, misalnya kita akan menggunakan Google Keyword Planner ya, atau kalau nggak usah pakai Google, kita gunakan kata kuncinya adalah Keyword Planner. Nah, Keyword Planner. Nah, di sini ada beberapa
tools atau beberapa platform-platform apa penyedia-penyedia untuk menggunakan Google Keyword Planner. Menggunakan Keyword Planner, sorry. Ada Google ya. Dia di sini ada Google, di sini juga ada Keyword Tools nih. Kalau kita bisa ketemu cek ya. Kemudian ada WordStream, ada keywordplanner.net, ada macam-macam ini teman-teman. Ya, di sini. Misalnya kita cari keyword planner free ya, kita klik lagi, kita cek yang gratis misalnya. Kita bisa nanti ya, silakan nanti. Tapi saat ini saya menggunakannya itu adalah SEMrush ya, SEMrush ya. Ini juga cukup bagus SEMrush ini, karena di SEMrush ini juga kita bisa melakukan melakukan analisa juga nantinya ya, dan akan ngecek dari kualitas hasilnya nanti ya. Seperti itu ya. Baik, untuk melakukan keyword planner ya, atau rencana menggunakan kata kunci apa saja sih ya nih. Oke. Sekarang saya coba di sini, saya akan menggunakannya itu adalah menggunakan alat yang namanya keyword SEMrush ya, keyword magic tool-nya dari SEMrush. Nah, di sini ya teman-teman ya. Nah, pada saat kita sudah masuk SEMrush ya, di sini ini ada keyword magic tool. Di sini kita ketikkan teman-teman semua ya. Dan kemudian targetnya ya, target yang akan negara yang akan kita targetkan. Nah, ini juga lumayan cukup lumayan bagus. Misalnya kita mau menargetkan pembacanya itu dari Indonesia saja atau dari negara-negara yang lain juga. Nah, ya. Misalnya kita ketik di sini adalah Indonesia. Apa yang ingin kita targetkan ya? Tadi contoh misalnya kita ingin mencari kata kunci penggunaan optimasi SEO. Nah, ini contohnya ya. Nah, kita coba cari di sini. Nah, pertama kali dia pasti kita diminta untuk mendaftar teman-teman ya. Nggak apa-apa, kita daftar ya. Kita gunakan saja. Misalnya ini deh. Nah, kita daftar di sini. Kita menggunakan ininya ya. Nah, ini sudah masuk ya. Contoh kita ketik kata kunci adalah tadi optimasi SEO ya, optimasi SEO. Kita ketik negara yang mau kita target, misalnya kita pembacanya dari Indonesia kah? Ya, coba kita cari. Nah, di sini nanti dia akan merekomendasikan kata kuncinya. Nah, ini dia ya. Ada dia optimasi SEO. Optimasi SEO adalah cara optimasi SEO. Nah, ini maksudnya teman-teman tadi ya. Jadi dengan kata kunci yang tadi ya, kata kunci yang SEO contoh ini tadi, saya gunakan kata kunci ini. Bila kita nanti membuat konten ini keyword planner, inilah yang nanti akan kita ambil ya. Kita coba ambil, kita akan ambil misalnya berapa nih ya. Optimasi SEO adalah cara optimasi SEO blog, cara optimasi on page pada domain, cara optimasi SEO website, bla bla. Nah, sampai seterusnya. Mau ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini ada 10 kata kunci yang direkomendasikan. Nah, kita bisa pilih, kita ambil. Nah, dari sini kita juga bisa nilai, kita cek dia volume. Nah, ini volume pencariannya ya. Volume pencariannya ya. Kemudian tingkat kesulitannya yang tadi kan ada tingkat kesulitannya ya, istilahnya banyak pesaingnya lah kita bilang ini ya, tingkat persaingannya ada presentasi tingkat persaingannya ya. Nah, ini CPC ya, istilahnya nilai klik per ini. Apabila nanti teman-teman nih nanti ya pada saat nanti membuat blog tentang informasi ini nanti ada yang membaca, nanti dari iklan ini nanti akan dibayarkan senilai ini gitu loh teman-teman ya. Akan ada nilai-nilai yang dibayarkannya nih. Nanti ada sekian ya nilai iklannya seperti itu teman-teman. Nah, ini contohnya ya. Kita contoh pada saat kita menggunakan SEMrush ya, SEMrush. Nah, ini cukup bagus ya. Karena apa? Di SEMrush ini sendiri itu ada istilahnya ada tools-tools, ada yang bisa selain nanti riset kata kunci, ada banyak hal yang bisa kita dapatkan benefitnya kalau kita member ya, apalagi kita member yang berbayar ya teman-teman. Nah, untuk lebih lanjut nanti tentang SEMrush ya, nanti untuk lebih lanjut tentang SEMrush, saya nanti akan review ya, saya akan buat review nanti blognya tersendiri ya teman-teman semua ya. Jadi bukan di sini ya nanti, supaya teman-teman nanti tidak berpikir saya di sini tidak akan mengajarkan tentang ini. Saya tidak akan mengajarkan tentang SEMrush di sini ya.
keyword planner menggunakan SEMrush. Nanti takut salah pemahaman nanti teman-teman semua ya. Baik, cerita untuk tentang cara menggunakan keyword planner udah ya. Cara menggunakan riset kata kunci juga udah langsung kita ajarkan. Tapi tadi saya mengajarkannya menggunakan SEMrush ya teman-teman ya, menggunakan SEMrush ya. Baik, cara yang benar. Nah, sekarang saya akan mengajarkan bagaimana sih cara yang benar ya, bagaimana cara yang benar untuk mencari keyword. Nah, ini ya. Baik, begini teman-teman. Tadi udah saya kasih contoh ya. Ya, pertama itu adalah kita dapatkan terlebih dahulu beberapa ide awal dari keyword utama. Nah, contoh tadi saya tuh ingin membuat konten tentang SEO. Nah, Search Engine Optimize. Ini contohnya nih. Contohnya ya teman-teman, saya ingin membuat konten itu tentang SEO. Ingat, pertama adalah kata kunci kita adalah SEO, SEO, SEO ya. Oke, ini yang pertama. Kalau sudah kita dapatkan ya satu keyword, masukkan saja ke tadi ya. Kita bisa menggunakan tadi apa? SEMrush tadi ya. SEMrush tadi. Kita pakai itu. Nah, kemudian kita ketik tadi ya. Misalnya kata kunci SEMrush. Oke, kita balik lagi ya. Kita balik lagi ke yang tadi. Coba ya, kita balik lagi. Ini ya. Nah, tadi kan kita cek dulu nih kata kunci utamanya ya. Kita cek dulu nih kata kunci utamanya. Misalnya kita mau menggunakan kata kunci utama kita adalah tadi optimasi SEO. Nah, kata kunci yang mau kita targetkan. Atau kata kunci tunggal juga boleh. Misalnya kata kunci tunggal yang kita mau ambil adalah SEO, SEO ya. Nah, kemudian nanti kata kunci SEO ini jadi kayak seorang nama nih. Nah, ini dia yang harus tadi saya perlu dipastikan nih teman-teman ya. Jadi yang direkomendasikan malah SEO itu SEO Park, SEO nama-nama yang Korea-Korea. Nah, ini tadi ya, udah yang saya jelaskan tadi di awal. Jadi apa? Informasi itu harus jelas. Karena maksudnya apa? Berarti bahkan ada supaya kita nanti informasinya jelas, berarti kita apa? Optimasi SEO ya. Supaya jangan pakai nama ya, jangan nama nanti direkomendasikan. Nah, ini kata kuncinya kembali dia optimasi SEO ya. Ya. Kita temukan ada 10 nih, ada 10 rekomendasi kata kunci ya. Nah, kemudian dia ada 10 rekomendasi kata kunci ya, kata apa yang direkomendasikan oleh SEMrush di sini ya, atau keyword planner ya. Ada 10 kata kunci yang direkomendasikan teman-teman. Nah, dikarenakan ini ada 10 yang direkomendasikan, ya, karena dia ada 10 yang direkomendasikan, makanya nanti ya, makanya teman-teman itu di situ dikasih lihat di situ apa saja sih yang tentang yang berhubungan dengan misalnya tadi apa SEO ya teman-teman ya, supaya jangan nanti teman-teman salah ya. Sekali lagi jangan sampai nanti teman-teman semua salah. Ya. Kemudian setelah kita dapatkan tadi informasi yang dibutuhkan tadi, ada 10 tadi ya, ada 10 ini ya. Langkah yang pertamanya adalah yang kita lakukan ya, yang kita lakukan tadi kita kumpulkan, kita apa catat ya, kita rangkum nih, kita buat dia ininya, kita rangkum kata-kata kunci yang kita pilih tadi dari 10 tadi ya. Dari 10 ini kita rangkum, kita buat tabel, masukkan ke dalam tabel rencana SEO ya. Rencana keyword planner table ya, kita buat di situ. Ada 10 ini kita buat ke dalam apa SEO planner table ya, keyword planner table kita buat di sana ya. Nah, kemudian kita olah teman-teman, kita olah ke dalam apa? Sebuah konten nanti. Jadi kita harus memastikan membuat konten-konten ini tadi ya. Kita buat di sini. Nah, kemudian apa yang kita ingin siapkan? Tadi ingat kita tadi mau ada 3 ya. Ada tadi dia adalah yang sifatnya informasional ya. Ada yang tadi dia apa? Commercial investigation, dan yang ketiga itu tadi apa? Kita juga nanti ada di situ salah satunya adalah transaksional. Nah, seperti itu ya. Hanya contoh tadi tentang optimasi SEO ya. Pada saat kita nanti mau membuat misalnya kata kunci yang sifatnya informasional atau konten yang sifatnya informasional, nah teman-teman harus pastiin ya, kita kira-kira kalau untuk berhubungan di situ nantinya teman-teman mau bikin apa sih isi konten-kontennya ya, seperti itu teman-teman.
Nah, contoh nih, contoh tentang optimasi SEO. Nah, di sini sudah ada ya. Apa sih itu optimasi SEO? Ya enggak? Kenapa sih optimasi SEO itu penting? Nah, ya kan? Terus kemudian apa ada enggak misalnya cara ya, cara yang efektif bagaimana untuk melakukan optimasi SEO itu bisa saja. Itu yang sifatnya adalah informasional misalnya nanti di sana. Tapi memasukkan kata kunci yang ini tadi ya, kata-kata kunci ini tadi. Kemudian commercial investigation-nya. Nah, kemudian kita bagaimana untuk commercial investigation-nya, untuk konten bagaimana membuat konten commercial investigation ya. Jadi sebelum mereka nanti menentukan misalnya akan menggunakan contoh nih, apakah akan menggunakan Google ya, Google Keyword Planner atau menggunakan SEMrush Keyword Planner. Nah, ini contoh saja ya, ini contoh. Nah, berarti apa? Kita nanti harus buat dulu nih. Kita harus buat dulu teman-teman reviewnya. Apa sih kenapa memilih misalnya SEMrush ya? Kenapa memilih Google Keyword Planner-nya? Ini nanti yang perlu teman-teman nanti perhatikan di sini ya. Jangan sampai begini teman-teman. Nanti langsung oh saya rekomendasikan pakai SEMrush ini bagus segala macam. Sedangkan kita tidak melihat atau tidak memberikan perbandingan ya, pembanding ya. Kita harus gunakan pembanding. Misalnya kita menggunakan tools-tools yang lain selain SEMrush. Bisa tadi Google Keyword Planner atau GKP ya, Google Keyword Planner atau misalnya SEMrush Keyword Planner kah atau apapun nanti kalau teman-teman bisa cari di sana ya. Nanti bisa pelajari lihat mana yang lebih misalnya dari harganya, dari benefitnya yang ditawarkan, terus bagaimana cara misalnya cara menggunakannya itu lebih simpel yang mana, lebih mudah mana yang digunakan. Nah, disinilah nanti yang kita buat, yang kita harus pastikan adalah konten-kontennya nanti ya, harus dipastikan konten-kontennya yang sifatnya adalah commercial investigation supaya nanti pada saat kita merekomendasikan satu ini sehingga orang bisa melihat oh ya saya lebih baik memilih ini saja. Nah, itu ya teman-teman ya. Seperti itu contohnya ya. Kemudian pada saat nanti kemudian ketiga adalah nantinya kita mengambil suatu keputusan tadi transaksionalnya tadi. Nah, berarti apa? Tadi dibuat kita tentang apa? Langsung SEMrush misalnya tentang kata kunci tadi SEO menggunakan SEMrush gitu ya kan, itu sudah transaksionalnya ya. Misalnya optimasi SEO menggunakan SEMrush. Nah, seperti itu ya teman-teman, sudah langsung kepada produknya. Ya. Baik, selain tadi SEMrush kita juga bisa sebenarnya menggunakan keywordtools.io ya, juga ada juga ya. Teman-teman sebetulnya juga bisa menggunakan keywordtools.io. Nah, di sana nanti teman-teman juga bisa pakai ya. Nah, bisa pakai dan gali semua. Silakan nanti teman-teman pakai, ada banyak juga ya selain itu tadi ya. Kita ada beberapa tools-tools juga yang bisa dipakai ya. Misalnya contoh keyword tools AI ya. Keyword tools AI tadi IO ya. Tadi coba kita cek ya di sini. Kita cek dulu ya keyword tuh. Nah, ini dia tools IO ya, teman-teman ya. Kita gunakan di sini. Nah, ini dia ada ya keywordtools.io ya, .io. Nah, coba kita pakai menggunakan. Nah, ini seperti ini ya tampilannya ya, tampilannya seperti kurang lebih seperti ini. Ya, ya. Bisa saja kita menggunakan seperti ini, teman-teman. Pada saat kita menggunakan keywordnya dia menggunakan keyword tools ya .io ya. Contoh nih, kita ingin mencari tadi contoh kita camat juga ya, optimasi SEO. Di mana kita? Oh, Indonesia saja deh, nggak usah terlalu banyak lah ya. Kita ingin cari di Indonesia saja. Indonesia country ya. Kita mau dalam bahasa apa? Kita dalam bahasa Indonesia saja dah. Ya, bahasa Indonesia. Kemudian kita klik. Nah, kita juga bisa mudah ya. Ini sebenarnya gampang sekali teman-teman semua ya.
Nah, ini karena kita yang menggunakan yang free ya, jadi ada beberapa yang ditutup ya, harus subscribe dulu. Nah, ini dia ada kata-kata kunci nih. Ini dia ada yang panjang ya. Nah, ini kalau panjang begini nih ini bagus ini. Sudah ada dikasih yang long tail keyword ya, ada long tail keyword juga nih. Lumayan nih. Kita banyak sekali referensinya, bisa sampai ratusan bahkan ribuan ini teman-teman ya kalau kita mau ini ya. Dengan kata kunci optimasi SEO. Nah, ini cukup referensinya cukup bagus, banyak yang bisa dikasih. Optimasi SEO sendiri, apa yang perlu kita perhatikan untuk ini, apa yang dimaksud dengan optimasi SEO. Nah, seperti ini. Ini ada referensinya yang bisa diberikan. Nah, supaya kita bisa ini, kita tinggal ini aja ya, subscribe aja ya teman-teman ya, tinggal masuk. Nah, tadi saya sudah kasih tahu ya, berarti kita bisa menggunakan tadi keyword tools pro ini ya, keyword tools io ya, .io, dan sama tadi SEMrush ya, bisa menggunakan ya, atau juga bisa menggunakan Google Keyword Planner ya. Jadi teman-teman semua ya, seperti ini ya, bagaimana caranya kita melakukan apa, riset kata kunci teman-teman semua ya. Oke, baik, sampai di sini udah cukup jelas ya teman-teman semua ya. Sudah cukup jelas ya, semoga teman-teman semua cukup jelas ya pembelajarannya tentang bagaimana untuk melakukan riset kata kuncinya ya teman-teman semua ya. Jangan sampai nanti teman-teman masih bingung ya pada saat kita bagaimana cara melakukan riset kata kuncinya ya. Selanjutnya setelah tadi kita menggunakan toolsnya, langkah selanjutnya adalah kita dapatkan volume pencarian ya. Volume pencariannya mana nih, volume pencarian yang terbaik gitu ya. Nah, di sini ya kita bisa cek nanti terbaik apa kalau kita menggunakan Google Keyword Planner ya. Kalau kita menggunakan Google Keyword Planner, tempat sayang Google Keyword Planner itu dia sudah agak-agak sedikit berbayar ya. Sekarang sudah mulai berbayar juga semua rata-rata ya kalau mau mendapatkan semua benefit. Tapi sekali lagi tadi ada toolsnya ya yang bisa kita pakai juga ya. Kita bisa menggunakan SEMrush tadi ya. Selain tadi apa keywordtools.io ya, kita juga ada SEMrush. Kita bisa menggunakan SEMrush ya tadi. Kemudian selain di SEMrush tadi kita pakai itu juga tadi udah. Nah, tadi udah saya kasih tunjuk ya tadi untuk trafficnya ya, bahkan nanti URL-nya juga nanti di sana tadi akan ada muncul kelihatan ya. Ya, kemudian berapa pencariannya, semua jumlahnya ya, seperti yang kita lihat di sini. Ya, teman-teman ya, di sini saya kasih tunjuk misalnya ada beberapa kata kunci pencarian ya, supaya keywordnya lebih ini ya nanti lebih banyak. Nanti teman-teman biasanya diminta untuk apa, mendaftar yang pro ya, yang berlangganan atau kita subscribe seperti itu teman-teman. Nah, kalau seperti ini ya, kemudian saya akan membahas lagi tentang long tail ya, long tail pro atau mencari keyword yang berharga tapi tersembunyi ya. Long tail keyword ini sebetulnya itu kata kunci yang panjang tapi sangat bermanfaat. Nah, tadi kita sudah lihat tadi. Sebenarnya kata kunci yang long tail ini ya cukup luar biasa kalau kita bisa pakai dia ya. Sehingga apa, nanti long tail keyword ini dia akan yang membantu kita teman-teman, membantu kita pada saat nanti kita semakin banyak nanti muncul di halaman satu dengan kata kunci yang panjang, lama-lama nanti ranking kita akan semakin naik ya, seperti itu. Kita menggunakannya itu sama ya, kita menggunakan juga tadi kita long tail keyword ya, kita nanti juga ada toolsnya ya, ada long tail keyword teman-teman ya. Long tail keyword pro. Monet ya. Nah, kita balik lagi ke, saya akan coba balik lagi ke yang tadi ya. Coba kita akan balik lagi. Sini kita akan coba balik lagi ke sini ya. Optimasi SEO-nya. Kita akan coba lagi balik ke sini teman-teman. Nah, ini. Ya, kita balik lagi ke sini teman-teman. Tadi apa sih yang dimaksud dengan long tail keyword? Ya, long tail keyword itu adalah dia keyword yang panjang. Contoh di sini ya. Apa saja yang perlu kita perhatikan untuk optimasi SEO video? Ini panjang dia nih ya. Panjang. Apa yang perlu diperhatikan untuk optimasi ini? Salah satu alasan penting ya. Salah satu alasan penting penggunaan keyword ya pada optimasi SEO adalah apa? Nah, ini adalah kata-kata
kuncinya agak-agak panjang ya. Kita kumpulkan, nanti kita buat artikel sehubungan dengan ini nanti ya. Ada di dalam konten-konten itu nanti yang kita masukkan teman-teman ya. Walaupun di dalam konten itu tadi kata kunci utamanya itu adalah optimasi SEO. Sehingga pada saat di dalam artikel kita atau di dalam konten kita, contoh seperti ini. Saya di sini tadi menargetkan kata kunci optimasi. Nah, berarti apa? Di dalam itu nanti ada informasi ya. Kita akan menyampaikan informasi kepada istilahnya nanti kita menyampaikan informasi kepada pembaca kita adalah apa saja yang perlu kita perhatikan untuk optimasi SEO, baik video kah atau website misalnya nanti. Kita tinggal perjelas di sana. Nah, berarti nanti kita buat di sana apa-apa yang perlu diperhatikan. Kemudian apa itu yang dimaksud dengan optimasi SEO kita jelaskan juga. Apa saja yang perlu diperhatikan untuk optimasi SEO, apakah dia video atau website tadi ya. Bagaimana apa cara optimasi SEO, apa itu optimasi SEO. Nah, sedangkan itu sudah ada di sini tadi ya. Ini yang panjang-panjang. Nah, inilah kita sebut dengan apa long tail keyword ya. Long tail keyword. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nanti di dalam artikel kita masukkan ya yang panjang agak-agak panjang di sini kata-kata kunci ini kita masukkan. Nanti kita buat, kita gabung di dalam artikel kita yang bisa mengarahkan kata kunci utama kita ini adalah kata kunci optimasi SEO. Ya, nanti kita tinggal rangkai saja. Dan ini nanti kata-kata kunci tertarget ini kita muat di dalam konten yang mana nanti pada saat kita nanti belajar. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jangan sekali lagi jangan sampai salah ya nantinya pada saat menentukan atau membuat website ya dipastikan nanti di sana juga ditambahkan ada long tail keywordnya ya. Jangan semua yang pendek-pendek saja, tapi kita pastikan nanti ada long tail keywordnya teman-teman semua ya. Baik. Ya, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih ya, bagaimana sih akan mengecek ya tadi ya. Kita cek menggunakan tools apa ya, tools apa untuk sekali lagi ini kan kita mau menggunakan gratisan teman-teman ya. Pada saat kita menggunakan cek itu sampai di bagaimana kekuatan website kita ya. Di sini saya sarankan nih teman-teman bisa menggunakan itu Mosebar atau SEO ya SEO Quick atau Mosebar ya. Apa sih itu ya? Apa sih itu tools atau Moz ya, MOZ ya, Mosebar ya. Nanti di website kita dibuat itu ditempel supaya apa? Nanti kita bisa ngecek teman-teman kalau kita menggunakan Moz ya, Mosebar, kita akan cek itu istilahnya dari berapa dia PA-nya ya, kemudian ada berapa linknya, dia berapa domain authority-nya ya, page authority PA itu ya. Kemudian berapa links yang ada di website tersebut. Kita bisa lihat nih, nanti kita bisa baca ya, kita bisa cek. Seperti itu teman-teman ya, pastikan teman-teman itu nanti di laptopnya atau di komputernya ya, itu dipastikan diaktifkan mouse-nya atau ya, dipastikan diaktifkan mouse-nya. Mosebar atau MOZ ya, Mosebar ya. Ini sangat bagus sekali karena dia seperti Chrome dia bentuknya, seperti Chrome dan Firefox dia nantinya ya. Mosebar ini akan menampilkan data sejumlah backlink, peak authority-nya, ada berapa, PA-nya tadi ya, DA-nya, domain authority ya, dan lain-lain informasi yang kita butuhkan ya. Itu pentingnya kita perlunya ya, perlu kita nanti install juga MOZ-nya ya, atau Moz-nya ya. Ya nanti kemudian kita Semrush kita juga bisa tambahkan nanti Longtail Pro ya, aplikasi Longtail Pro nanti juga, atau kita bisa menggunakan tetap tadi keywordtools.io juga kita bisa pakai itu, nanti kita tinggal copy, kita buat tabelnya ya, tabel keyword planner-nya, kemudian kita bisa gunakan itu tadi. Baik teman-teman, sampai di sini kita pembahasannya ya. Kita lanjut ke bab yang ketiga ya, pembahasan yang ketiga. Aduh, cukup lumayan teman-teman ya. Mohon maaf, mohon izin. Saya izin sambil minum dulu ya, teman-teman ya. Ya, ya. Sekarang
kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Bagaimana melakukan analisa persaingan untuk mengetahui tingkat kualitas keyword ya, keyword dalam SEO kita ya. Ya, analisa kompetensi. Begini teman-teman ya, kenapa kita perlu melakukan analisa terlebih dahulu ya? Nah, seperti ini. Apabila ini khususnya kita ya website yang baru ya, khususnya website baru yang kita masih usianya masih 3 atau 3 sampai 6 bulan, istilahnya anggaplah masih di bawah 6 bulan ya, atau paling lama 1 tahun ya. Itu biasanya itu belum bisa mendapatkan peringkat tinggi ya. Kenapa? Ya karena berdasarkan usia ya, umur kita katakan umurnya, karena umurnya masih baru ya, baru 3 sampai 6 bulan ya. Karena Google itu belum percaya dengan kredibilitas website kita ya, dengan kualitas dari website kita. Makanya kita perlu cek nih ya, kita perlu cek. Langkah-langkah apa nih? Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dalam melakukan analisa persaingan keyword ya? Nah, baik, caranya seperti ini ya teman-teman. Ya, kalau teman-teman membuka dari menggunakan Google Keyword Planner ya. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Ya, begini. Kalau teman-teman sobat panduan monet misalnya membuka Google Keyword Planner atau misalnya kayak tadi yang menggunakan Semrush atau kita menggunakan tadi keywordtools.io ya, kita akan bisa melihat kompetisi kita. Kita bisa melihat kompetisi kita. Seperti contoh di tabel yang saya tunjukkan di sini ya teman-teman. Teman-teman bisa akan melihat di sana. Misalnya contoh di sini kita tentang jualan online ya, atau jualan baju online, tips jualan online, belajar jualan online. Semua kata kunci utamanya itu adalah online, jualan online, teman-teman ya. Jadi di sini kita akan bisa, kalau teman-teman lihat ya, ini kalau kita menggunakan Google Planner ini, di sana kan terlihat teman-teman ya, terlihat sangat jelas ya di dalam tabel ini ya. Di dalam tabel ini teman-teman bisa melihat dengan jelas ya, di mana di situ yang paling tertinggi ada dia tingkatan-tingkatan kita sebut itu apa? Tingkat kompetisinya ya pesaing-pesaing kita itu ada yang high, nanti kita akan menemukan ada yang dia high, ada yang dia low, ada yang high, ada yang medium ya, seperti itu teman-teman, ini maksudnya ya. Kemudian suggestion bidnya, nah jadi di sini nanti ada sampai di harganya nanti di situ ya, pada saat nanti diklik nanti nilainya harganya untuk apa, kenapa ya, inilah nanti misalnya kita akan pakai iklan misalnya, atau kita nanti iklan ini adalah penawarannya, harga penawarannya teman-teman ya, seperti itu. Nah, tapi sebetulnya teman-teman ya, sebenarnya ya, ini sebenarnya nggak ada hubungannya ya. Walaupun kita tadi ada kata kunci, ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan keyword planner yang tadi kita buat ya, atau SEO-nya tadi. Karena apa? Sebenarnya itu adalah hanya ke Google Keyword Planner, apapun dia Semrush atau apapun itu sebetulnya adalah alat bantu AdWords aja ya, atau kita mau bikin iklan tadi sebetulnya ya. Jadi kompetisi yang dimaksud di sini ada tingkat kesulitan dari iklannya nanti, seperti ya. Di mana pada saat di situ tadi kita ngeliat ada kode, kalau kita lihat ya, pada saat kita ngeliat di atas ini tadi ada kode high, pada saat kita melihat ada kode medium, ada low, ya itu istilahnya tingkat kesulitannya tinggi, sedang, dan itu juga akan mempengaruhi harga soalnya nantinya ya. Nah, oke, kemudian tadi udah saya sarankan di awal ya, caranya apa? Kita install Mosebar teman-teman ya, atau kita juga bisa kita install SEO apa sih bahasa Indonesianya kita sebutlah SEO Kwake misalnya ya, soalnya ya bahasanya agak-agak aneh ya. Kita bisa install di situ ya, kita bisa pakai ini. Tapi salah satu aja ya, kalau kita menggunakan Mosebar saja ya, jangan nanti dua-duanya, nanti malah kita bingung sendiri nanti. Salah satu aja ya kita gunakan ya. Ya kalau saya sendiri sih lebih senang menggunakan Mosebar ya. Kita lebih senang menggunakan Mosebar. Kenapa? Di situ nanti saya bisa mengecek tadi, saya bisa cek page authority-nya, domain authority-nya, link-nya ada berapa ya. Seperti itu. Bahkan saya bisa cek nanti
pesaing saya itu udah berapa usianya, udah berapa lama dia usianya nanti ya di sana di Mosbar ya. Seperti itu teman-teman ya, bisa dilihat nih contohnya ya. Pada saat nanti teman-teman nanti misalnya ngecek ya, oke. Bagaimana sih sekarang caranya adalah bagaimana nih caranya untuk kita ngedownload Mosbar itu kan. Sebenarnya gampang saja ya teman-teman ya, Mosbar itu ya. Teman-teman itu tinggal ketik aja ya moz.com atau nanti kata kunci moz bar itu. Nanti dia akan muncul dia langsung ya. Dia akan muncul langsung. Nah, nanti setelah nanti sudah muncul baru tinggal aja download Mozbar for Chrome ya. Nah, baik di sini saya kasih contoh nih caranya ya teman-teman ya. Di sini langsung saya kasih contoh caranya supaya teman-teman tidak bingung ya, supaya teman-teman nanti tidak bingung. Di sini saya akan kasih contoh ke teman-teman ya. Ya, di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini pada saat tadi ya, pada saat tadi teman-teman misalnya sudah masuk ke MOZ ya, MOZ, MOZ ya, MOZ ya. Caranya di sini. Nah, nanti teman-teman akan diminta downloadnya. Tinggal kita download for Chrome-nya aja ya, teman-teman ya. Kita download ya. Nah, kita tinggal download saja, teman-teman. Nah, kalau sudah ya, kalau sudah, nanti nanti tinggal teman-teman nanti apa? Add to Chrome ya, jangan terserah ini nanti sudah kita tinggal add to Chrome supaya dia masuk ya. Add extension silakan kita buat. Nah, dia sudah akan muncul ya teman-teman ya. Sudah masuk. Nah, cuma seperti itu aja teman-teman ya, simple sekali ya. Sangat mudah dan sangat boleh dikatakan sangat simple ya. Misalnya contoh karena tadi sudah ada ya kepada teman-teman semua. Bagaimana sih bentuk dari Mosbar itu setelah kita sudah apa? Setelah tadi kita sudah download ya, sudah kita download tadi dan kita sudah aktifkan ya. Tadi setelah kita mendownload diaktifkan ya teman-teman untuk Mosbarnya. Nah, ini maksudnya tadi dari ke pesaing-pesaing kita tadi dengan mengaktifkan Mosbar ya, dengan mengaktifkan Mosbar kita bisa mengetahui misalnya contoh di sini ya. Kita ingin mencari tentang misalnya di sini informasi tentang konsultan pendirian LSP ya, konsultan pendirian LSP misalnya teman-teman ya. Saya bisa ngecek di sini pesaing-pesaing kita ya. Berarti dia domain authority-nya itu masih untuk website ini ya, untuk website ini tadi dia DA-nya itu baru 4 ya. Kemudian page authority-nya dia 19 ya. Dia cuma 19. Nah, kemudian di sini ada lagi MPS ya. MPS ini di sini dia domain authority-nya ada 12, page authority-nya 16 ya. Nah, kemudian di sini ada sertifikasi bnsp.com, dia domain authority-nya ada 10, di sini 14 ya. Nah, di sini ada yang saat ini saya kelola ya teman-teman untuk kata kuncinya ya, untuk kata kunci konsultan pendampingan pendirian LSP di sini bisa kita lihat dari yang Sinda Harjaya ya, khususnya di LPK Sinda Harjaya ini ya, di sini dia domain authority-nya cukup udah lumayan ya, dia ada 15 nilainya skornya dan kemudian page authority-nya dia 31. Jadi, lumayan dia ya, udah cukup tinggi ya dia. Ada 15 sama dengan 31 untuk kata kunci itu. Kemudian ada lagi yang nah ini Pelita Karya ya, Pelita Karya dengan konsultan pendirian LSP. Di sini domain authority-nya ada 8, page authority-nya ada 11 ya. Nah, kemudian dan yang lain. Nah, inilah fungsinya kita misalnya kita aktifkan ya Mosbar ya, supaya apa? Kita mengetahui nih pada saat menggunakan kata kunci yang kita targetkan ini pada saat akan muncul di Google ya, di Google pencarian Google, dia nanti di sana akan dimunculkan. Nah, kalau mau misalnya semuanya terbuka, kita sekali lagi harus yang member ya. Jadi kita tahu domainnya apa, linknya yang mana, nanti akan kebuka semua ya. Bahkan nanti kita bisa cek ya, bisa cek semua secara detail persaingan kita itu. Nah, inilah kita ingin mengetahui sampai sejauh mana kekuatan
dari website kita ya, kekuatan dari website kita sesuai dengan kata kunci yang tadi teman-teman target semua. Ini seputaran dengan bagaimana kita menganalisa kekuatannya tadi ya, pesaing kita tadi, dan juga kekuatan dari website kita teman-teman. Ya, saya rasa semoga ya, semoga saja informasi ini dapat membantu teman-teman pada saat teman-teman semua ingin pada saat teman-teman ingin melakukan optimasi ya, pada saat teman-teman ingin melakukan optimasi SEO. Jadi dipastikan sekali lagi, pastikan nanti teman-teman untuk mengaktifkan mouse bar ya teman-teman ya, supaya kita bisa lihat tadi contoh-contohnya tadi ya seperti apa. Baik, kita lanjut kembali ya. Kita lanjut kembali tadi setelah kita tadi lihat tadi ya. Kemudian kita dari misalnya tadi kita kata kunci tadi kita ketik, kita lihat terus yang muncul nanti ya, yang muncul di informasi tadi di Google itu memunculkan apa saja di sana. Kita pelajari teman-teman ya. Kita pelajari di sana. Oh, berarti kalimatnya kata-kata deskripsinya ya, meta deskripsinya apa sih dengan kata kuncinya itu seperti apa? Kita bisa belajar apakah dia itu informasi ya, apakah tadi dia commercial investigation, apakah dia tadi yang terakhir itu adalah transaksional sifat keywordnya tadi ya teman-teman ya, sekali lagi kita nanti bisa pelajari semuanya. Kemudian setelah kita tadi cek persaingan kita dengan kata kunci yang kita targetkan tadi, tadi kita lihat apa tadi, langkah selanjutnya adalah pastikan kualitas dari kontennya. Bisa saja nih teman-teman berkunjung nih, nanti bisa teman-teman berkunjung ke website-website yang sudah senior lah, yang sudah lama. Pelajari itu bagaimana sih strukturnya ya, struktur dari websitenya yang kita biasanya kita harus belajar dari yang misalnya yang mereka itu sudah masuk di halaman-halaman satu di banyak nih, rata-rata udah masuk di halaman satu ya. Teman-teman bisa saja berkunjung sambil pelajari ya, amati, tiru dan modifikasi teman-teman ya. Kita amati mereka, oh seperti ini toh strukturnya ya, metanya mapnya ya, strukturnya seperti ini. Kita pelajari, kemudian kita tiru ya, kita tiru dan modifikasi. Jangan nanti kita terkesan plagiat. Ya, kita lihat aja, kita bikin konsep yang lebih menarik, kita yang lebih bagus. Yang intinya adalah pastikan kualitas kualitas dari konten kita ini ya harus jauh lebih baik. Mungkin nanti yang sebelumnya itu dia belum up to date, kita lihat, oh ini kayaknya belum yang terbaru nih. Nah, kita berikan nanti memberikan informasi yang terbaru, misalnya tentang SEO. Bisa saja nih algoritma SEO yang terbaru itu seperti apa. Nah, itu kita sampaikan di sana. Bahkan di dalam judulnya juga bisa saja kita buat nanti algoritma misalnya SEO yang terbaru, misalnya tahun 2025, biasanya kan ada ditambah seperti itu teman-teman semua ya. Jadi jangan kita copy paste begitu, kita harus pastikan sesuai dulu ya, kita tambahkan di sana ya. Ingat sekali lagi ya, seandainya kita yang sedang mencari informasi teman-teman ya, kita pastikan bahwa kita memang membutuhkan informasi yang kita harapkan itu, dan pada saat kita mengunjungi website itu kita menemukan, oh ini informasi yang saya butuhkan ya. Seperti saat ini yang teman-teman lagi nonton video ini kan, pada saat Bapak Ibu Sobat Panduan Monet ingin belajar tentang SEO lebih detail, teman-teman bisa mendapatkan informasi yang kita sampaikan, yang saya sampaikan, saya ajarkan di sini lebih detail ya, lebih detail dan lebih mendalam pembahasan yang saya sampaikan, yang saya bagikan kepada teman-teman semua ya. Jadi pada saat tadi ya, konten ini nantinya bisa mempengaruhi teman-teman, bisa mempengaruhi nanti page authority kita, bisa mempengaruhi domain authority kita. Ada berapa link yang di sana nanti kalau bisa, makanya kita kalau orang bilang nih, kalau misalnya kita bicara sosial media nih teman-teman ya, mau dia Facebook misalnya, kita bicara Facebook. Pada saat kita di situ meninggalkan jejak, ya, kita bicara meninggalkan jejak. Kita misalnya di sana meninggalkan jejak, otomatis nanti orang juga membaca, oh berarti ini orang aktif. Ya, seandainya kita juga misalnya meninggalkan jejak, kita memberikan komentar yang bagus, jangan spam ya, sekali-kali pada saat kita berkomentar jangan meninggalkan spam teman-teman, tapi berkomentarlah yang sifatnya membangun, yang positif. Ya, jangan berkomentar yang spam. Sekali kita terbaca spam, apalagi nanti ngeliat kemudian dihapus itu spam, kita sudah nggak bagus lagi, nantinya kita akan kelacak dan terbaca oleh algoritma nanti ya. Hati-hati ya teman-teman ya, jangan meninggalkan spam di website orang,
ya, itu nggak bagus. Ya, sekali lagi lakukan analisa yang keyword-keywordnya tadi ya, pastikan riset lagi buat ya, apalagi sekarang udah gampang teman-teman. Kita sudah ada tools yang menggunakan bagaimana membuat konten. Nah, apalagi kalau misalnya membuat website, kalau misalnya teman-teman menonton video saya yang sebelumnya, saya juga mengajarkan bagaimana cara membuat website yang cepat dan keuntungannya apa. Bahkan di sana juga saya sampaikan, saya kasih contoh ada AI content creator. Nah, di situ nanti ada fasilitas, silakan tonton ya cara membuat website dalam jangka 5 menit langsung launching di sana ada di sana ya. Baik, kita lanjutkan lagi teman-teman semua. Sekali lagi silakan mencoba ya, silakan dipelajari ya bagaimana cara kita tadi meriset kata kunci dan menganalisanya. Bahkan tadi kita sudah menggunakan mouse bar supaya kita tahu bagaimana pesaing kita seperti apa ya. Kita lanjut ke bab yang berikutnya atau pembahasan yang keempat ya, strategi keyword ya. Strategi keywordnya bagaimana sih strategi keyword itu, otomatis kita akan memprioritaskan dan menerapkan keyword dari hasil riset kita tadi ke dalam website. Tadi kita udah buat tabel nih. Tadi kita sudah membuat tabel apa? Ya, tadi kan kita udah buat keyword planner table. Nah, dari hasil rangkuman ya, dari hasil rangkuman tadi keyword table planner tadi ini teman-teman, inilah yang nantinya ya, tadi kita juga sampai sudah kita bikin planner long tail keyword plannernya ya. Long tail keyword plannernya kita juga sudah buat. Inilah nanti yang kita buat ya. Kita masukkan ke dalam apa? Website kita, ke dalam konten kita ya. Jangan sampai kita sudah capek-capek buat susun tapi nggak digunakan dengan ngapain ya. Nah, jadi kita langkah selanjutnya ya. Pertama yang kita harus lakukan ya sebelum kita menggunakannya, kita ceritanya. Yang pertama kita cek dulu ya tadi analisa tingkat kesulitannya. Tadi kan ada tingkatannya, ada high, medium, dan low. Nah, ini harus kita cek dulu. Yang mana terlebih dahulu yang harus kita prioritaskan ya. Nah, jadi gimana? Tadi kita bisa menggunakan tadi mouse bar, di sana kita lihat ya. Kita bisa pakai mouse bar atau kita bisa menggunakan tadi tools-tools platform atau tools-tools yang untuk mengecek keywordnya ya. Kemudian yang langkahnya ya. Kita melakukan filter dulu ya. Kita filter keyword ya, volume yang cukup tinggi ya. Kita bedakan dulu, kita pisah dulu ya. Kita pisahkan dulu sesuai dengan ininya ya, tingkat kesulitannya teman-teman ya, tingkat kesulitannya kita buat dulu, kita analisa dulu ya, kita cek di sana urutannya ya, urutannya seperti apa. Setelah nanti kita lakukan urutannya tadi ya, baru kita lakukan apa, kita filter dia ya, kita filter dari yang paling tinggi, yang high, menengah, sampai yang dengan terendah supaya kita mudah nanti ya yang mana kata-kata kuncinya kita filter ya. Nah, baru nanti tahapan yang kedua adalah kita cek dulu nih nilainya berapa, nilai kesulitannya ya. Ya, kita nilai kesulitannya. Kita cek tingkat kesulitannya ya. Begitu kita sudah dapat tingkat kesulitannya, baru kita buat lagi kolom tambah lagi, kita bikin tabel. Ini ceritanya kita masih bikin tabel teman-teman ya. Kita masih bikin tabel ya, bikin tabel tingkat yang kesulitannya tadi. Setelah itu baru langkah selanjutnya adalah kita melakukan riset yang lebih akurat. Nah, ya kita lakukan kembali, kita riset kembali tuh, kita cek lagi dia ya. Kita bisa menggunakan analisa otomatis ya, kita lakukan juga. Kita menggunakan keyword analyzer ya, kita bisa menggunakan keyword analyzer, atau kita menggunakan tadi ada beberapa ya tadi alat-alat atau tools yang kita bisa gunakan tadi ya. Nanti bisa silakan, nanti teman-teman bisa coba lakukan sendiri ya. Kita coba tadi sudah kita dapatkan tadi kata kuncinya, kita urutkan ya, urutannya tingkat-tingkatan yang high apa segala macam, baru dari yang tingkat high berapa kata kunci, kita lihat dulu scoringnya berapa jumlahnya ininya, kita juga pisahkan lagi ya, kita atur kembali ya. Kemudian setelah tadi sudah selesai, tadi kan kita juga bisa menggunakan
long tail keyword ya. Tadi kita menggunakan long tail keywordnya tadi untuk membantu kita pada saat membuat konten tadi ya. Kemudian dari yang tadi kita buat tabel ya, tadi setelah kita buat tabel kita cek dulu prioritas, skala prioritasnya kita urutkan dulu ya. Kita cek, ingat ya, ada yang dia ternyata dia rendah tapi dia tinggi dia ya, tapi dia tingkat kesulitannya tinggi. Ada juga yang dia ininya high tapi tingkat kesulitannya itu rendah. Itu harus dicek dulu mau yang mana nanti skala prioritasnya kita ya. Kemudian berarti gini teman-teman, harus dipastikan ya kalau ini saran ya, ini saran yang bisa saya sampaikan, tips dan saran yang saya sampaikan kepada sobat panduan monet semua ya. Ini tips dan saran yang saya sampaikan kepada sobat panduan monet semua ya. Harus dipastikan kembali ya, hindari keyword dengan volume ya, volumenya itu rendah tapi tingkat kesulitannya tinggi, hindari teman-teman ya. Kemudian prioritaskan keyword dengan volume tinggi tapi tingkat kesulitannya rendah. Ini yang pertama kali yang harus dilakukan dulu ya. Lebih baik dia prioritaskan keyword yang volumenya tinggi, banyak pencariannya tapi rendah dia tingkat kesulitannya. Berarti kita punya peluang. Nah, itu maksudnya ya. Kemudian prioritaskan keyword dengan volume menengah dan tingkat kesulitannya tinggi juga ya. Tinggi juga. Kemudian prioritaskan keyword dengan volume rendah, tingkat kesulitannya rendah, tapi sangat relevan dengan target pasar Anda. Ya, itu pertimbangannya nanti. Prioritaskan semua keyword yang sangat relevan, ya terlepas dari tingkat kesulitannya. Jadi ya saya memang harus pakai ini loh, kalau nggak bisa enggak ya mau nggak mau. Berarti nanti di tingkat kualitas kontennya yang nanti yang harus kita pastikan di sana ya. Kemudian nggak usah dipakai kalau misalnya ada keyword yang ternyata ini nggak relevan, nggak kepake, nggak usah ya, nggak usah ditambahkan lagi. Misalnya dari ada 10 ya kita nanti tinggal koreksi yang mana yang mau kita pakai ya. Kemudian ada langkah yang kedua lagi ya, ada langkah-langkahnya ya. Oh ya, satu lagi teman-teman, kalau tadi kita sudah dapatkan tadi hasil bikin di table itu kalau bisa jangan dihapus ya, jangan dihapus. Jadi mendingan kita bikin lagi, kita copy satu, nanti siapa tahu nih nanti ternyata teman-teman membutuhkan keyword itu tidak perlu lagi riset-riset dari awal ya. Itu untuk memudahkan kita ya. Oke, kita tadi udah belajar ya, sampai kita sudah prioritaskan berdasarkan jenis keywordnya tadi ya, sudah ya. Kita sudah pelajari, ada 4 jenis ya, ada 4 jenis keyword berdasarkan intensnya tadi, ada informasional, ada navigasi, ya, navigasional, ada komersial investigasi, dan ada transaksional ini ya teman-teman ya, saya hanya mengingatkan kembali saja ya. Untuk yang mana Pak yang lebih bagus, semuanya bagus ya, tapi tergantung dari tujuan, sekali lagi tujuan dari konten kita yang kita buat itu apa tujuannya ya tadi ya. Nah, jadi intinya teman-teman pastikan kita memahami jenis konten yang tepat untuk keyword yang tepat juga. Jangan sampai nanti kita terkesan itu asal-asalan saja membuat kontennya. Yang penting udahlah kita asal aja buat, udah nggak menarik, isinya nggak sesuai, asal jadi akhirnya apa? Nantinya kita nggak masuk ke dalamnya ya. Jangan juga mencari keyword-keyword yang ternyata itu langsung jualan di sana ya. Kita akan susah, misalnya saingan kita nanti misalnya Traveloka yang besar, yang besar-besar, atau Tokopedia, itu kan udah langsung itu bukan artikel, padahal kita mau bikin artikel yang supaya orang datang mengunjungi dan membaca, bukan mau jualan kita ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Selanjutnya adalah menggunakan keyword di dalam konten. Nah, seperti ini teman-teman ya. Dulu SEO itu dulu ya menggunakan keyword itu hasil riset secara berulang-ulang di dalam halaman websitenya supaya Google paham bahwa halaman tersebut mengincar keyword tersebut. Misalnya terus diulang-ulang, misalnya tadi tentang optimasi SEO diulang-ulang terus kata-kata optimasi SEO. Padahal sekarang enggak seperti itu ya. Tapi lebih kepada apa? Ada misalnya kekayaan informasi. Jadi harus ada unik. Ya, kita harus ada unik, kontennya itu harus unik nanti isinya nanti ya. SEO sekarang itu berbeda sekali teman-teman ya, algoritmanya sekarang udah berbeda. Tidak usah harus kita bolak-balik ini segala macam ya. Tapi akan sudah memahami. Yang penting tadi kita tujuannya itu jelas ya, tujuannya jelas ya.
Lalu apa sih yang harus kita lakukan gitu sekarang? Kan nggak boleh mengulang-ulang Pak, mengulang-ulang kata kunci ya. Berarti nanti ada poin-poinnya ya, poin-poinnya nanti ya. Yang pertama yang harus kita lakukan pada saat kita membuat konten itu pertama kali pada saat kita ketik itu gini loh teman-teman. Jangan dulu kita pusing-pusing SEO-nya dulu. Kita ketik aja dulu artikelnya sampai tingkat kedalaman pembahasannya. Nah, baru setelah itu kita memposisikan diri kita sebagai orang yang ingin mencari informasi yang kita buat itu. Nah, baru nanti kita akan lihat, kita akan tahu nanti kira-kira nanti di mana letak kata-kata kunci itu ya yang tadi yang sudah saya siapkan tadi di tabel. Nah, nanti saya akan taruh itu di mana, di kalimat yang mana. Begitu loh maksud saya teman-teman ya. Jadi buat aja dulu ya, buat aja dulu kontennya, kalimatnya apa semuanya ya. Baru nanti masalah kata kuncinya belakangan. Karena apa? Kalau sudah kita tentukan kata kuncinya nanti di awal kita pusing nanti merangkai apa segala macam nggak bisa ya. Nah, tapi bagusnya di sini sudah ada toolsnya juga sih, ada tools AI atau itu kita tinggal masukkan kata-kata kuncinya nanti tools AI ini akan membantu kita membuat kalimatnya di mana. Ini kemudahan yang sekarang ya, zaman sekarang itu enak banget bisa dibantu oleh AI teman-teman. Semua dibantu oleh AI ya. Mau nanti kita bikin artikel, rekomendasi SEO-nya pun kita bisa dapatkan di sana teman-teman ya. Baik ya. Tadi kita juga sudah membahas tentang long tail keywords ya, long tail keyword teman-teman ya. Di sini saya jelaskan kembali ya, saya jelaskan kembali kenapa sih kita menggunakan long tail. Ya, pertama nih ya, pertama keyword yang bernilai tinggi atau memiliki commercial intent ya, ya niat untuk membeli biasanya itu panjang. Secara logika kalau seseorang ingin membeli misalnya produk ya, misalkan ingin beli Samsung Galaxy X misalnya teman-teman ya, mereka akan melakukan pencarian beli Samsung Galaxy X Jakarta, bukan cuma Samsung Galaxy X. Pahami dulu kata-kata saya teman-teman ya. Cara logika nih, misalnya nih teman-teman sendiri nih ya, sobat panduan monet, pengen membeli produk Samsung Galaxy X lah misalnya. Ya. Emang teman-teman langsung mau ketik Samsung Galaxy X. Ya. Biasanya teman-teman pengen tahu dulu tentang informasi tentang Samsung Galaxy X ya. Beli Samsung Galaxy X di Jakarta. Bukan cuma Samsung Galaxy X saja. Karena apa? Saya pengen tahu nih, di mana sih jual Samsung Galaxy X, di mana dia? Apakah di Jakarta, Bandung atau apa? Biasanya begitu ya. Atau jual Samsung Galaxy X yang terdekat. Nah, ya. Paham maksud saya teman-teman? Nah, inilah yang disebut dengan apa? Long tail keywords. Nah, jangan menggunakan kata kunci tadi. Misalnya contoh tadi tentang optimasi SEO. Ya, jangan cuma ketik optimasi SEO. Padahal tadi teman-teman mau jualan tools ya, toolsnya, alatnya, aplikasi tentang untuk apa optimasi SEO. Kalau ke teman-teman tadi hanya menggunakan optimasi SEO, orang berpikir apa dia? Ya kan? Paham ya di sini ya teman-teman ya? Oke, mencari long tail keyword ya, long tail keyword. Nah, bagaimana sih cara mencari long tail keyword ini ya? Oke. Jangan oh ya, kadang ada teman-teman yang menggunakan cari long tail keyword pakai Google Keyword Planner, jangan ya. Karena kita tidak akan bisa menemukan long tail keyword di Google Keyword Planner teman-teman ya. Mau di mana sih ya? Di mana sih ya? Di mana sih kita menggunakan mencari long tail keyword tadi ya? Tadi udah saya sampaikan ya. Saya sudah sampaikan tadi bisa saja kita menggunakan tools atau aplikasi Google apa long tail keyword pro ya. Kita juga bisa pakai itu ya. Seperti itu. Atau kita juga ada bisa menggunakan Uber Suggest ya, Uber Suggest ya. Di situ juga kita bisa pakai ya. Dengan Uber Suggest kita bisa menggali banyak juga teman-teman ya. Kita bisa menggali banyak keyword yang dia yang tidak ada di Google Keyword Planner ya. Kita bisa menggunakannya.
Tadi juga saya sudah sampaikan ya, menggunakan apa keywordtools.io ini sangat bagus teman-teman. Saya sangat rekomendasikan teman-teman menggunakan keywordtools.io karena di dalamnya tadi sudah ada apa? Sudah langsung juga dibuat di situ adalah long tail keywords-nya ya teman-teman semua ya. Oke, kemudian juga SEMrush juga bisa ya. Kita juga cek di SEMrush juga bisa menggunakannya itu ya. Seperti itu teman-teman ya. Nanti ya lama-lama teman-teman akan pasti bisa. Nanti teman-teman akan bisa mencarinya ya menggunakan. Tapi kalau misalnya karena di sini teman-teman baru, saya sarankan teman-teman bisa menggunakan SEMrush atau keywordtools.io ya tadi, atau SEMrush juga bisa ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita sudah pembahasannya kita sudah selesai semua ya. Sekarang bagaimana sih caranya kita meningkatkan dan menilai performa keyword di website kita ya. Nah, ini juga sama teman-teman ya. Kita pasti bisa menggunakan Google Analytics ya. Makanya nanti dipastikan website teman-teman itu nanti diaktifkan ya, diaktifkan Google Analytics-nya supaya kita bisa lihat tuh performa website kita per masing-masing kontennya itu nanti ya. Ya, di situ kita buka itu ya, kita aktifkan di website kita itu, di website WordPress kita misalnya, kita pluginnya kita tambahkan adalah Google Analytics ya. Kita nanti bisa cek di sini nanti apalagi pada saat sudah termonetisasi nih teman-teman, pada saat kita menggunakan Google Analytics ya, pada saat kita menggunakan Google Analytics nanti kita bisa cek mana nih nanti konten-konten yang menghasilkan paling banyak. Nah, itu nanti yang harus diperhatikan, harus diperbaharui lagi ya. Oke, teman-teman, saya rasa sudah cukup semua ya. Pada saat kita nanti khusus untuk pemawal Google Analytics ya, untuk Google Analytics nanti akan saya sampaikan. Dan nanti saya akan sampaikan di saya akan sampaikan di video yang berikutnya ya, teman-teman ya. Oke, saya rasa pembahasan kita sampai di sini dulu, cukup sekian. Saya sudah membahas secara detail bagaimana kita melakukan riset kata kunci ya. Melakukan riset kata kunci. Semoga video edukasi kita ya, panduan monetisasi ini, bagaimana cara melakukan riset kata kunci ini sangat semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua, bisa diaplikasikan. Apabila nih teman-teman ada hal-hal yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa sekali lagi bertanya langsung ya di kolom komentar ya, di kolom komentar yang ada di video ini bisa teman-teman bertanya, nanti saya akan bantu jawabkan sesuai dengan pertanyaan. Dan apabila ada teman-teman di sini yang masih belum subscribe, segera subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya tidak tertinggal informasi-informasi yang terbaru ya, edukasi-edukasi yang terbaru saya sampaikan. Dan saya harap apabila teman merasa bahwa ini ada sangat bermanfaat, saya juga sangat berharap kepada teman-teman semua untuk mendukung saya dengan klik like, komen dan share, dan juga pastikan teman-teman semua ya, pastikan teman-teman semua untuk membagikan ya, share untuk video ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua. Salam monet dan sampai bertemu di dalam video-video edukasi saya selanjutnya. Semangat pagi, tetap semangat dan salam cuan.